Star Hegemon Body Art Chapter 646. Bab 646 Pembunuh Emas Gelap. Dalam keputusasaannya, seorang ahli ekspansi laut akhirnya melepaskan aura yang kuat. 9 kilat berbentuk manusia segera berkembang dengan cahaya tak terbatas, tampak seperti 9 matahari. Rune petir tak berujung mengamuk di langit, menutupi seluruh medan perang. Sialan, ekspresi ahli keluarga Huo berubah. Sekarang salah satu dari mereka telah merilis aura mereka. Itu segera dirasakan oleh para Tao Surgawi. Kesengsaraan saat ini tidak lagi ditargetkan hanya pada Long Chen, tetapi satu ditargetkan untuk seseorang di ranah ekspansi laut. Mereka sudah mengalami kesusahan ekspansi laut mereka. Kesengsaraan baru ini adalah ujian kejam bagi para ahli ekspansi laut puncak yang menyerang wilayah yang lebih tinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua pasti akan mati. Apa? Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, lebih dari 30 sosok hitam muncul entah dari mana, tampak seolah-olah mereka telah tumbuh dari tanah. Bahkan setelah bertarung selama ini, bahkan para ahli ekspansi laut tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang tersembunyi di dalam medan perang. Selain itu, mustahil untuk merasakan aura orang-orang ini. Faktanya, orang-orang ini bahkan telah berhasil menghindari perasaan kesusahan surgawi sejauh ini. Tapi sekarang lautan petir memenuhi seluruh ruang ini, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, belati tajam menusuk ke arah punggung Long Chen. Sebuah sosok sudah merayap di belakangnya tanpa ada yang memperhatikan. Anak-anak dari Blood Kill Hall, kamu akhirnya datang untuk bermain. Saya sudah menunggu lama. Petik 2. Long Chen mencibir. Sejak pertempuran ini dimulai, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia lupa memasukkan rekan-rekan Blood Kill Hall ke dalam perhitungannya. Dia tidak menyangka mereka akan seberani ini. Mereka sebenarnya berani mencoba dan membunuhnya di tengah kesengsaraannya. Selain itu, mereka sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia untuk menjaga diri mereka tersembunyi dari kesengsaraan. Tak perlu dikatakan bahwa Blood Kill Hall benar-benar kuat. Long Chen memblokir belati dengan pedangnya. Dia baru saja akan memberikan serangan kejam kepada pembunuh bayaran itu ketika dia merasakan bahaya besar, dan dia buru-buru memangkas pedangnya ke samping. Ledakan. Pedang Long Chen bertabrakan dengan tinju petir berbentuk manusia. Dia balas menembak seperti bintang jatuh. Dia ngeri di dalam. Kekuatan petir berbentuk manusia ini telah meningkat setidaknya 10 kali. Sekarang itu merepotkan. Cepat bunuh Long Chen. Kalau tidak, kita masing-masing akan mati. Seru salah satu pakar ekspansi laut. Pada saat yang sama, ia dikirim terbang oleh darah berbentuk manusia, muntah-muntah. Dia tampak sengsara sampai ke puncak. Namun, ia segera melarikan diri dari petir berbentuk manusia dan menembak ke arah Long Chen. Kesengsaraan surgawi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli ekspansi laut tidak akan bisa tahan lama. Tapi selama mereka membunuh Long Chen, kesengsaraan surgawi akan hilang. Mereka harus membunuhnya secepat mungkin. Adapun orang-orang surgawi itu, mereka tidak lagi peduli tentang mereka. Jika mereka tidak membunuh Long Chen, mereka semua akan mati. Adapun apakah Celestial bisa bertahan hidup, itu akan menjadi keberuntungan mereka. Pembunuh Aula Blood Kill awalnya bersembunyi di medan perang. Bahkan Pangeran Surgawi tidak bisa merasakan mereka. Mereka adalah pembunuh yang sangat sabar, dan mereka telah menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh Long Chen dalam satu pukulan. Tetapi sekarang, mereka tidak lagi dapat memperoleh peluang yang lebih baik daripada yang ini. Petir yang tak berujung telah mengekspos mereka, dan dengan perubahan kesengsaraan, mereka harus membunuh Long Chen dengan cepat sebelum mereka semua mati. Pahlawan dari Blood Kill Hall, kita akan bertugas menyerang secara langsung. Anda harus fokus menyerang dari samping. Coba dan bunuh dia dengan satu pukulan, perintah ahli keluarga Huo. Setelah melarikan diri dari petir berbentuk manusia, dia menembak ke arah Long Chen. Dia melihat bahwa para pembunuh ini semuanya berada di dunia Meridian Opening. Kalau tidak peduli betapa menakjubkan seni rahasia mereka, tidak mungkin mereka bisa tetap tersembunyi dari Tao Surgawi. Kekuatan pertahanan mereka rendah, tetapi kekuatan membunuh mereka sangat menakutkan. Seni pembunuh bayaran mereka yang luar biasa. Selanjutnya, tatapan tajam ahli keluarga Huo melihat bahwa para pembunuh ini memiliki lencana emas gelap yang tergantung di pinggang mereka. Itu bukti status mereka, pembunuh pangkat emas gelap. Untuk membunuh Long Chen, Blood Kill Hall sebenarnya mengirim lebih dari 30 pembunuh emas gelap pada saat yang sama. Ini adalah yang pertama dalam sejarah Blood Kill Hall. Dapat dilihat bahwa Long Chen benar-benar membuat mereka marah, dan mereka harus membunuhnya untuk mendapatkan kembali martabat Blood Kill Hall. Pakar keluarga Huo mengirimkan perintahnya, tetapi pembunuh itu benar-benar mengabaikannya. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak diketahui apa atau tidak. Melihat semua orang menuduhnya, Long Chen merasa merinding. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan 5 ahli ekspansi laut pada saat yang sama. Aku tidak bisa menahan diri lagi.
Armor pertempuran 3 bintang. Petik 2. Mengepalkan giginya, 3 bintang muncul di mata Long Chen. Aura yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna melonjak, menyebabkan gemuruh yang keras. Jika dia tidak mengambil inisiatif dengan serangan pertama ini terhadap 5 ahli ekspansi laut, dia bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa napas. Dia harus pergi habis-habisan. Pisahkan surga 2. Ki spiritual Long Chen dengan gila-gilaan melonjak, segera melewati 9 titik akupuntur. Biasanya, saat itulah dia akan melepaskan bentuk pertama dari Split the Heavens. Tapi sekarang, semua kekuatan Split surga tetap di dalam tubuhnya dan melonjak melalui 9 titik akupuntur lainnya. Jika murid surga membelah Divine Sekte ingin mengetahui tentang ini, mereka pasti akan membuat diri mereka ketakutan. Membagi surga terlalu menakutkan, dan jika mereka ingin menggunakan bentuk kedua, maka mereka harus membuang 80% dari kekuatan bentuk pertama, dan kemudian menggunakan hanya 20% sisanya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Bahkan mempertahankan 40% dari kekuatan bentuk pertama akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Itu hanya meminta untuk mati. Tapi sekarang Long Chen telah mempertahankan semua kekuatan bentuk pertama. Dia mengolah seni bintang hegemon 9 bintang, yang membuat tubuh fisiknya sangat kuat. Dia nyaris tidak bisa menahan dampak mengerikan ini. Tetapi dalam sekejap ia mengaktifkan bentuk kedua Split the Heavens. Retakan muncul di tubuhnya, dan darah merembes keluar dari kulitnya. Dia sudah mencapai batas tubuh fisiknya. Pisau berdarah besar menusuk langit, tampak seperti senjata ilahi yang bisa membelah langit dan bumi. Itu langsung menyelimuti semua 5 ahli ekspansi laut. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Long Chen dengan kekuatannya sendiri. Seketika pedang berdarah itu muncul, 5 ahli ekspansi laut, 6 celestial, dan 30 lebih pembunuh emas gelap semuanya ngeri. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu mengerikan. Kehendak yang berani di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan harus ditundukkan surga dan bumi. Laut darah tak berujung. Seorang ahli ekspansi laut korup menggunakan seni rahasia untuk mendorong kekuatannya ke puncaknya. Api mengamuk membakar surga. Ahli ekspansi laut keluarga Huo tidak lagi peduli menyembunyikan identitasnya. Pisau api besar muncul di langit. Para ahli ekspansi laut lainnya juga mengeluarkan teknik terkuat mereka. Mereka pasti tidak bisa memberi Long Chen ruang bernapas. Jika mereka tidak bisa membunuhnya dengan pertukaran ini, mereka akan mati karena petir. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya dengan gerakan ini, mereka harus melukainya dengan berat agar memberikan pembunuh Bloodkill Hole kesempatan untuk membunuhnya. Menurut alasan, dalam pertempuran seperti itu, pembudidaya pembukaan meridian bukanlah apa-apa. Tetapi para ahli ekspansi laut menaruh harapan tinggi pada mereka karena mereka adalah pembunuh emas gelap. 6 celestial juga menggunakan serangan terkuat mereka, bekerja sama dengan para ahli ekspansi laut untuk membunuh Long Chen. Mereka memiliki kurang dari 1 nafas waktu sebelum kilat berbentuk manusia mengejar mereka. Hari ini, hidup dan mati akan ditentukan oleh pertukaran yang satu ini. Ledakan. Pedang Long Chen menebas. Tampaknya memecah langit, bertabrakan dengan serangan mereka. Ini benar-benar tabrakan yang mengejutkan dunia. Sebuah cahaya yang menyilaukan menerangi langit. Dunia tampaknya telah kehilangan semua warnanya, karena bola cahaya yang besar dengan cepat mengembang. Bola cahaya melahap segalanya dalam jarak 10.000 mil. Masih ada beberapa orang di Chaos City yang menonton ini. Banyak dari mereka telah mengaktifkan jade fotografi untuk merekam semuanya. Beberapa orang yang tersisa adalah anggota restoran, rumah bordil, dan rumah judi. Latar belakang mereka yang kuat telah memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari pembantaian. Sial, lari. Orang-orang ini tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat bagi mereka. Angin astral yang mengerikan langsung meruntuhkan kota Chaos. Pecahan-pecahan kota yang hancur melesat di udara. Medan telah sepenuhnya berubah. Sebuah lubang besar telah terbentuk di tanah, dan angin astral yang mengerikan masih berkobar. Bahkan kilat berbentuk manusia diterbangkan ke kejauhan oleh angin. Kelima ahli ekspansi laut dikirim terbang. Dari 6 celestial, 5 dari mereka hampir meledak dari dampaknya. Namun, salah satu dari mereka benar-benar meledak, celestial lain telah meninggal. Long Chen tidak memilikinya lebih baik. Tubuhnya penuh dengan retakan. Darah mengalir keluar darinya. Di beberapa tempat, tulangnya sudah mencuat. Dia buru-buru mengedarkan manik-manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Pada saat yang sama, dia menggerutu di dalam. Serangan ini telah menghabiskan semua ki rohaninya. Seperti yang diharapkan, semakin kuat itu, semakin melelahkan untuk digunakan. Mati. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Long Chen kaget melihat pembunuh Bloodkill Hole muncul di depannya tanpa mengalami kerusakan. Para ahli ekspansi laut juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan serangan Long Chen akan sangat menakutkan, bahkan 5 dari mereka masih terluka.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 647. Bab 647 Phoenix Darah Hitam Emas. Salju kecil muncul di depan Long Chen. Membuka mulutnya, selusin bila angin seukuran kepalan tangan melesat keluar. Bola-bola itu kemudian meletus, melepaskan aliran bila angin pada si pembunuh. Bagaimana ini mungkin? Bukankah laporan mengatakan Long Chen hanya memiliki peringkat kelima Magical Beast? Petik 2. Salah satu pembunuh hanya memiliki kesempatan untuk menangis sebelum dia tenggelam oleh arus bila angin dan benar-benar hancur berantakan. Pembunuh ini tidak memiliki lencana kedua, dan ketiganya dibantai. Aliran mata angin tidak berhenti. Mereka menusuk ke tanah, menciptakan jurang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya Little Snow melepaskan kekuatan penuhnya sejak naik ke peringkat ke-6. Bahkan Long Chen tercengang. Tiba-tiba, sinar cahaya melonjak ke langit, dan sosok cahaya besar muncul. Itu adalah Phoenix kuno. Sayap emasnya menyebar di langit. Itu mulia, sakral, dan agung tak tertahankan. Itu bahkan membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut dalam ibadah. Phoenix adalah binatang buas ilahi yang hanya pernah ada dalam legenda. Namun, sekarang gambar ini telah muncul di langit, dan itu persis sama dengan gambar dan ukiran kuno. Dunia ini sebenarnya mengandung keberadaan yang dikenal sebagai Phoenix ilahi. Gambar Phoenix berputar-putar di langit dan kemudian perlahan menghilang. Namun, cahaya masih tetap ada di langit. Tatapan semua orang mengikuti cahaya itu ke sumbernya, dan murid-murid mereka menyusut. Kegembiraan liar muncul di wajah mereka. Serangan Little Snow telah menghancurkan tanah itu, mengungkapkan sepotong besar biji yang panjangnya ribuan meter. Biji ini adalah bentuk yang sama dengan gambar Phoenix sekarang. Dibandingkan dengan gambar besar yang panjangnya ribuan mil, itu jauh lebih kecil. Namun, biji ini bersinar dengan cahaya tak berujung. Semuanya dalam ribuan mil bermandikan cahaya merah darah. Phoenix Blood Black Gold. Salah satu celestial berteriak dengan kegirangan dan menembak ke arah itu. Phoenix Blood Black Gold adalah materi kelas Tracer. Selain itu adalah materi kelas puncak di antara materi kelas Tracer. Tidak ada yang bisa menolak daya pikatnya. PFFT. Orang itu baru saja menembak ketika petir berbentuk manusia muncul di sampingnya. Dengan satu pukulan, itu langsung meledakkannya untuk berkeping-keping. Celestial lain telah jatuh. Hati semua orang bergetar. Realitas berdarah ini memberitahu mereka bahwa mereka masih berada di tengah kesusahan surgawi. Salju kecil, kita berlari. Long Chen tiba-tiba melompat ke punggung Little Snow. Mereka dengan cepat melesat pergi. Dua dari kilat berbentuk manusia sudah terkunci padanya. Saat ini, kesengsaraannya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi kesengsaraan bagi dunia di atas ekspansi laut. Karena bahkan para ahli ekspansi laut akan terbunuh, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan kecepatan Little Snow untuk berhenti sampai para ahli ekspansi laut terbunuh. Kemudian kesengsaraan surgawi akan kembali normal. Para ahli ekspansi laut ingin membunuh Long Chen, dan Long Chen juga ingin membunuh mereka. Tapi dia tidak memiliki kekuatan sekarang, jadi dia hanya bisa berhenti seperti ini. Tembakan kilat berbentuk manusia ke arahnya. Meskipun Long Chen buru-buru memangkas dengan pedangnya, dia tidak berani mengambil langsung karena Little Snow tidak akan bisa mengambil dampaknya. Ledakan. Akibatnya, Long Chen dan Little Snow dikirim terbang. Beruntung Little Snow telah naik ke peringkat ke-6 dan konstitusinya telah sangat meningkat. Setelah dikirim terbang, ia dengan cepat stabil di udara dan kemudian terus melarikan diri. Tiba-tiba, sosok kilat lain melonjak. Lei Long cepat membungkusnya. Bang! Lei Long hancur oleh petir berbentuk manusia, berubah menjadi rune petir. Setelah diterbangkan, rune Lei Long sekali lagi terkondensasi ke bentuk lamanya, dan terus melibatkan petir berbentuk manusia. Lei Long, jangan hadapi langsung. Kami hanya perlu bertahan lebih lama, kata Long Chen. Dia jelas melihat bahwa setelah Lei Long hancur berkeping-keping, itu telah memendek dan kekuatannya telah jatuh. Lei Long secara pribadi dibesarkan olehnya. Karena mereka berdua terhubung secara mental dan Lei Long juga mendapatkan beberapa spiritualitas, itu bisa mengerti artinya. Long Chen melarikan diri dengan sedih. Namun, dia tidak berlari terlalu jauh karena tidak ada gunanya. Kesengsaraan surgawi terkunci padanya. Jika dia berlari terlalu jauh, itu akan berakhir dengan kesengsaraan petir bersamanya. Maka bukankah dia akhirnya membantu orang-orang ini? Long Chen bukanlah tipe orang yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menurunkan mereka juga. Long Chen tampak babak belur dan sengsara, tetapi jalan korupsi berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. 7 petir berbentuk manusia yang tersisa semuanya menyerang mereka. Ahaha, tidak. Tiba-tiba, jeritan sedih seorang wanita terdengar. Kultivator jiwa akhirnya tidak dapat menanggungnya dan terbunuh. Tidak ada jalan lain. Penggarap jiwa memiliki tubuh fisik yang paling lemah. Sebelumnya, selalu ada ahli ekspansi laut untuk melindunginya.
yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang para ahli ekspansi laut hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Dia adalah orang pertama yang mati. Setelah dia menangis, dalam waktu kurang dari 1 napas, Celestial lain tidak bisa bertahan dan mati. Satu-satunya Celestial yang tersisa adalah yang berotot dengan klub berduri. Tetapi begitu orang-orang di sisinya terbunuh, ia langsung menjadi fokus dari 2 kilat berbentuk manusia. Tidak, meskipun dia sangat tidak rela, hidupnya dipanen tanpa ampun. Setelah membunuhnya, 2 sosok petir dibebankan ke ahli ekspansi laut terdekat. Begitu sosok petir itu pergi, Long Chen tiba di tempat di mana surgawi telah meninggal. Rune dao surgawi mereka baru saja akan memudar. Sejak kamu datang, jangan pergi. Datanglah ke pohon saya. Petik 2. Long Chen menebas dengan pedangnya, menghancurkan rune dao surgawi. Dia merasakan rune-rune yang diserap oleh manik-manik kekacauan primal. Long Chen senang, seperti yang diharapkan. Semakin berani seseorang, semakin besar keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Ledakan. Long Chen baru saja mulai merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia diserang oleh serangan petir. Dia memuntahkan darah, jatuh kembali dengan Little Snow. Salju kecil, lari. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Siapapun yang bisa bertahan lebih lama akan hidup. Petik 2. Di bawah desakan Long Chen, Little Snow fokus sepenuhnya pada berlari. Beruntung petir berbentuk manusia ini hanya berisi kehendak destruktif sederhana, dan mereka tidak tahu banyak teknik pertempuran. Long Chen mengandalkan pengalaman tempurnya untuk menjaga mereka, mengulur waktu yang cukup lama. Saat pertempuran berlanjut, halilintar semakin mengerikan. Pada akhirnya, Long Chen hanya bisa melarikan diri. Tidak ada cara baginya untuk bertukar pukulan dengan mereka. Sama seperti Long Chen merasa dia mungkin benar-benar mati, pekikan melengking datang dari jalan korupsi. Tapi di telinga Long Chen, itu terdengar seperti musik surga, terdengar sama indahnya dengan sitar bermain Zian. Itu benar-benar suara yang bisa membuat bunga mekar di dalam hatinya dan menyebabkan semua pori-porinya bersorak. Salah satu ahli ekspansi laut akhirnya tidak dapat bertahan dan terbunuh. Tetapi ketika tubuh fisiknya dihancurkan, jiwa terbang keluar dan hendak melarikan diri. Namun, bahkan para ahli ekspansi laut tidak mampu melakukan itu. Rune petir yang dilepaskan oleh petir berbentuk manusia memenuhi seluruh ruang ini. Dan ketika kekuatan spiritualnya menyentuh lautan rune, itu langsung meledak. Jangankan dia, bahkan kultivator jiwa itu dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan tidak dapat lepas dari nasibnya. Setelah kematiannya, 4 ahli ekspansi laut lainnya segera putus asa. Keempat dari mereka sekarang berurusan dengan 7 kilat berbentuk manusia. Tekanan segera berlipat ganda. PFFT, ahli ekspansi laut lain terbunuh. Jenazahnya hancur berkeping-keping dan jiwanya berserakan. Mereka berdua sekarat seperti hancurnya bendungan. Para ahli ekspansi laut telah jatuh dalam keputusasaan. Hampir segera, 2 ahli ekspansi laut korup lainnya juga terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah sesepuh keluarga Huo. Sebelumnya, dia mengandalkan basis budidaya ekspansi laut pertengahan untuk hampir tidak membuat dirinya hidup. Tetapi sekarang setelah 4 lainnya mati, ia tidak memiliki kesempatan melawan 7 kilat berbentuk manusia. Dia putus asa. Dia merasa menyesal. Dia menyesal pernah merencanakan operasi ini. Untuk membunuh Rookie Meridian Opening, dia akhirnya menyebabkan kejatuhannya sendiri. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Dia tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya dipenuhi dengan api tak berujung. Amukan api, siklus menyala-nyala, tinggalkan tubuhku, lindungi jiwaku. Seni kelahiran kembali jiwa api berkobar. Petik 2. Setelah raungan marah, ahli ekspansi laut keluarga Huo langsung dibakar menjadi abu. Jiwa yang diselimuti oleh api ditembakkan melalui lautan rune petir dan menghilang. Seperti yang diharapkan, fondasi keluarga Huo benar-benar tebal. Dia sebenarnya memiliki seni rahasia. Namun, begitu teknik seperti itu digunakan, kekuatan spiritualnya akan setengah lumpuh. Tapi saya kira itu bukan pertukaran yang buruk untuk mempertahankan hidupnya. Petik 2. Long Chen memperhatikan saat dia pergi. Laut rune petir yang tak berujung tiba-tiba menghilang, dan aura petir berbentuk manusia turun drastis. Tiba-tiba, Lei Long meraung marah dan benar-benar melahap salah satu dari mereka dalam satu tegukan. Melihat itu, Long Chen senang. Membagi surga, 8 petir berbentuk manusia diterbangkan kembali oleh serangan Long Chen. Lei Long membuka mulutnya dan melahap mereka semua. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang kembali ke lengan Long Chen. Awan kesusahan tersebar, mengungkapkan langit berbintang. Selama pertempuran ini, hari telah diam-diam berlalu hingga malam. Hahaha, Lei Long sebenarnya sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan saya, itu masih bisa memperbaiki mereka. Petik 2.
Long Chen awalnya berpikir dia harus melakukan hal yang sama seperti terakhir kali dan membantunya menekan rune petir. Tapi tanpa diduga, kekuatan Lei Long sudah naik ke titik yang bisa menekan 9 kilat berbentuk manusia dengan sendirinya. Namun, untuk menyempurnakan mereka akan membutuhkan waktu. Tapi Long Chen percaya bahwa setelah itu selesai, Lei Long pasti akan menjadi sangat menakutkan. Melihat bahwa Lei Long baik-baik saja, Long Chen bergegas menuju tempat tertentu. Tiang cahaya masih melayang ke langit dari sana. Harta yang tak ternilai menunggunya. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 648. Bab 648 Perjalanan Baru. Ini adalah Phoenix Blood Black Gold. Saya benar-benar kaya. Petik 2. Phoenix Blood Black Gold muncul seolah-olah itu dibuat dari darah. Lampu merah yang datang darinya membuatnya tampak seperti seluruh dunia bermandikan darah. Biji itu berbentuk seekor Phoenix. Long Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Apakah Phoenix benar-benar mati di sini? Ah, aku tidak bisa meninggalkanmu hanya berbaring sendirian di sini. Long Chen meraih biji darah Phoenix. Tetapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkannya. Apa-apaan ini? Saya tidak bisa menerimanya. Petik 2. Long Chen segera terperangah. Biji hitam darah Phoenix ini terlalu berat. Tidak ada cara baginya untuk menyerapnya ke dalam ruang kekacauan primal. Berdengung. Tiba-tiba, Bloodbrinker menjerit. Tanda berwarna darahnya menyala, bersinar di Phoenix Blood Black Gold. Long Chen kaget melihat bahwa sepertinya telah bertemu semacam pemanggilan, dan perlahan-lahan keluar dari tanah. Dia senang, dan tidak repot-repot dengan mengapa hal seperti itu terjadi. Dia buru-buru menyerapnya ke dalam ruang kekacauan primal. Dengan mengambang di udara, ia mudah diserap. Tetapi sebagai hasilnya, itu berdebam ke tanah ruang kekacauan utama, menyebabkan semuanya bergetar. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa ruang kekacauan utama telah berkembang dari 300 mil menjadi 3000 mil lebarnya. Itu sangat ekspansif, tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Melompat di punggung Little Snow dan memilih arah, dia melarikan diri. Long Chen memegang Little Snow. Dia sudah benar-benar kelelahan, dan dia pingsan. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Sekarang, semua energi kehidupan di ruang kekacauan primal telah habis. Bahkan sedikit dalam ramuan obat tidak terhindar. Dapat dikatakan bahwa Long Chen benar-benar mendorong dirinya sendiri ke titik puncaknya. Jika bukan karena Lei Long, pada akhirnya, dia tidak akan memiliki jaminan untuk bisa mengalahkan kilat berbentuk manusia terakhir. Meskipun para ahli ekspansi laut telah meninggal, petir masih sangat menakutkan. Jika Long Chen berada dalam kondisi puncaknya, maka dia tidak perlu takut. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Itu semua berkat fakta bahwa Lei Long berasal dari sumber yang sama dengan kesusahan surgawi. 9 kilat berbentuk manusia tidak memiliki kecerdasan apapun, jadi mereka tidak menyerang, saudara, mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka bisa dimakan dengan mudah dan perlahan disempurnakan. Bisa dikatakan bahwa kesengsaraan Long Chen kali ini seperti menari di ujung pisau. Keberuntungan telah memainkan peran utama dalam kelangsungan hidupnya. Setelah dia pingsan, kegelapan tak berujung muncul di hadapannya. Itu seperti seluruh dunia telah dilahap olehnya. Long Chen sangat akrab dengan adegan ini. Itu sudah muncul beberapa kali sekarang. Seperti yang diharapkan, setelah kegelapan muncul, suara itu sekali lagi terdengar. Aku merasakanmu lagi, artinya kekuatanmu sekali lagi meningkat. Namun, penghalang dunia tumbuh semakin lemah. Aku hampir tidak bisa merasakanmu sekarang. Mungkin aku tidak akan pernah bisa berkomunikasi denganmu melalui 10 dunia planar lagi. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa nasib jutaan nyawa ada di tangan Anda. Kamu harus. Tiba-tiba, Long Chen merasakan getaran kuat di dunia yang gelap ini, dan entah bagaimana kegelapannya semakin gelap, begitu gelap sehingga menyebabkan keputusasaan. Suara itu juga berhenti tiba-tiba. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum akhirnya dia membuka matanya. Salju kecil masih berjalan. Baru setelah bertanya kepadanya, dia baru tahu bahwa sudah 3 hari. Long Chen menghentikan Little Snow di tepi sungai. Minum air, dia beristirahat, menyesuaikan kondisinya. Setelah tidur ini, banyak hal muncul di kepalanya. Apa yang membuat Long Chen senang adalah bahwa formula untuk bintang keempat, Enlightenment Palace Star, akhirnya muncul di kepalanya. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa formula pil itu membutuhkan bahan obat tambahan tingkat ke-6, 28 yang tidak dimilikinya. Ada juga 9 bahan tingkat ke-6 utama, di mana ia kekurangan 1. Harus diketahui bahwa Long Chen telah lama mempercayakan Zheng Wenlong mengumpulkan semua jenis obat-obatan langka untuknya. Tetapi bahkan dengan efisiensi Zheng Wenlong,
dia masih tidak dapat memperoleh obat-obatan itu. Itu berarti bahan-bahan ini sangat langka. Langka sampai-sampai bahkan Huayun Sekte akan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Memperbaiki pil kebun Enlightenment Palace adalah satu masalah. Tapi dia punya masalah yang lebih besar. Itu suara itu. Sekarang, Long Chen telah mengkonfirmasi suara ini bukan suara ahli naga. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi setiap kali itu muncul, dia akan merasa seperti kepalanya hilang dalam kabut. Dia merasa semakin lama semakin terdesak, tetapi untuk alasan apa, dia tidak bisa mengatakannya. Itu membuatnya sangat jengkel. Jika dia tahu apa alasan di balik ini, mungkin dia bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Tapi Long Chen tidak tahu bahaya apa yang terus dibicarakan oleh suara ini. Itulah yang paling membuatnya jengkel. Ingatan pil Allah, seni tubuh hegemon 9 bintang, 10 dunia planar. Apakah mereka? Long Chen menggosok kepalanya dengan getir. Ini adalah kekacauan total, dan tidak ada baginya untuk membentuk teori yang bagus. Selain itu, setelah berkultivasi ke titik ini, dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan memiliki kualifikasi untuk mencari tahu tentang asal-usul orang tuanya. Tetapi setelah mendengar tentang struktur benua surga bela diri, dia menyadari bahwa dia terlalu kecil. Masih ada perjalanan panjang sebelum dia bisa berdiri di puncak jalur perang. Skala hijau muncul di tangannya. Saat ini, kekuatan skala benar-benar terkunci di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan ahli naga untuk mempertahankan darah esensi di dalamnya. Setelah maju ke Xiantian dan menjalani baptisan kesusahan kilat, tubuh fisik saya telah tumbuh jauh lebih kuat. Tapi saya masih merasakan bahaya besar dari skala. Saya masih tidak bisa memperbaikinya. Petik 2. Long Chen tidak tahu persis apa yang telah dicapai tubuh fisiknya, tetapi dia tahu bahwa dia telah mengalami transformasi lengkap kali ini. Energi di dalam dirinya seperti gunung berapi yang ingin meledak. Long Chen percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi takut para ahli ekspansi laut awal. Namun, satu penemuan membuatnya marah. Memang benar bahwa dia semakin kuat, dan ki rohaninya telah berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair, menjadi yuan spiritual. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menggunakan ki rohaninya untuk mengendalikan energi alami seperti orang lain. Dia tidak dapat membentuk resonansi dengan surga dan bumi. Dia mengutuk dengan marah. Jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak bisa mencoba berkultivasi seperti orang lain. Tapi untungnya seni tubuh hegemon 9 bintang begitu kuat. Siapa yang peduli jika surga menolaknya? Dia bisa memperbaiki pilnya sendiri dan menempa jalannya sendiri. Dia tidak membutuhkan energi dari surga dan bumi. Long Chen tenggelam dalam pikiran. Dia perlu berkepala dingin sekarang. Dia merenungkan jalur kultivasinya di masa depan. Saat ini, jalur korab pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membunuhnya. Mereka telah mengirim 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 elit Xiantian, tetapi mereka semua telah dimusnahkan karena Long Chen. Jika berita itu keluar, seluruh Wastelen Timur akan terguncang. Itu terlalu berbahaya. Dia bisa menjadi target dari jalan korupsi serta jalan yang benar. Selain itu, Aula Bloodkill tidak akan meninggalkan hal-hal seperti mereka juga. Pembunuh Aula Bloodkill terlalu menakutkan. Seni penyembunyian mereka mengerikan, karena bahkan Tao Surgawi tidak dapat merasakan mereka. Bahkan Long Chen tidak membayangkan bahwa mereka akan berani bersembunyi tepat di sampingnya saat dia mengalami kesusahan. Jika ahli ekspansi laut tidak melepaskan auranya, mungkin Long Chen benar-benar mungkin menderita karena serangan mendadak mereka. Saat ini, Long Chen dapat dianggap dikelilingi oleh musuh. Ini tidak baik. Dia harus memikirkan hal lain. Legiun Dragon Blood baru saja maju ke Xiantian, dan kemajuan sempurna ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk jalur masa depan mereka. Prospek masa depan mereka tidak terbatas. Tang Wan Er dan Meng Qi sekarang menjadi surgawi. Itu pasti akan mengguncang sekte Dao Xuantian, dan mereka akan diberikan perawatan khusus. Dia tidak perlu khawatir tentang sisi itu. Sialan, setelah semua pemikiran ini, bukankah aku satu-satunya yang perlu khawatir? Dia menyadari bahwa jalan orang lain sudah diatur dengan sempurna. Hanya dia yang harus memilih sesuatu yang tidak lazim. Jika dia kembali ke Supermonasteri Xuantian, dia juga akan diberikan perhatian besar oleh sekte Dao Xuantian. Dia kemungkinan besar akan langsung dikirim melalui Supermonasteri ke sekte cabang. Tak perlu dikatakan bahwa ia akhirnya akan bergabung dengan keluarga Sui. Begitu dia bergabung dengan keluarga Sui, dia sekali lagi akan berada di jantung perjuangan. Keluarga Zhou dan keluarga Sui seperti air dan api. Long Chen tidak menyukai perselisihan batin idiot semacam itu, jadi dia memutuskan kembali bukanlah pilihan. Oh, bagaimana aku bisa melupakannya? Long Chen tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Itu adalah tablet yang diperolehnya di Phoenix Cry. Grandmaster Yun Qi telah memberikannya kepadanya. Ini adalah tanda pil Valley.
Grandmaster Yunqi pernah mengatakan bahwa hanya seseorang yang telah mencapai peringkat Pil King sebelum 18 memiliki kualifikasi untuk menggunakan tablet itu untuk bergabung dengan Pil Valley. Kemudian, Long Chen bertanya-tanya dan menemukan bahwa kata-katanya tidak benar. Memang benar bahwa Anda dapat bergabung dengan Pil Valley dengan tablet ini. Tapi pertama-tama, Anda harus melalui pemilihan Pil Tower. Pil King hanya menyatakan bahwa seseorang dapat memperbaiki pil obat tingkat keempat. Long Chen sudah maju ke ranah Xiantian, dan kekuatan spiritualnya seluas samudera. Seni pemurniannya sangat indah sehingga dia bisa memandang rendah orang lain. Jika dia pergi ke Pil Tower, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Salah satunya adalah mengumpulkan semua bahan obat untuk bintang istana pencerahan. Tentu saja, semakin banyak jenis bahan obat semakin baik. Dia memiliki lebih dari cukup ruang. Hal lain yang harus dilakukan adalah menyiapkan hadiah untuk keluarga Huo. Tidak melakukan itu tidak akan sesuai dengan gayanya. Yang paling penting adalah bahwa jika Long Chen tidak memadatkan Enlightenment Palace Star, dia tidak akan bisa membawa tubuhnya ke kondisi puncaknya dan memurnikan darah esensi naga hijau. Dengan seni tempering tubuh naga hijau, kekuatannya akan melompat ke tingkat yang sama sekali baru. Untuk semua alasan ini, setelah dengan hati-hati memikirkan segalanya, Long Chen memutuskan untuk menjadi murid yang patuh di Pil Tower. Setelah keputusan itu, ia meminjam air sungai untuk melarutkan pil tingkat tinggi yang mengubah penampilan. Menerapkan campuran itu pada dirinya sendiri, kulitnya dengan cepat berubah warna menjadi sedikit gelap, bercahaya dengan cahaya yang sehat. Dia menyesuaikan bagian wajahnya, tetapi dia tidak perlu membuat terlalu banyak penyesuaian. Ada terlalu banyak orang di dunia ini, dan ada banyak orang yang mirip. Punggung alisnya sekarang sedikit terangkat, dan sudut matanya agak cekung. Dua lesung pipit muncul ketika dia tersenyum yang membuatnya tampak tampan. Tetapi tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, dia tidak akan terlihat seperti orang yang baik. Hehe, ini yang terbaik. Itu tidak akan menarik kecemburuan orang lain. Petik 2. Long Chen menatap dirinya di cermin. Dengan senyum senang, dia membawa Little Snow menjauh dari sungai. Bab sebelumnya bab. Selanjutnya, pikiran B. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 649. Bab 649 Wajah Jelek. Berita bahwa wilayah kekacauan telah dihancurkan dalam satu hari dengan cepat menyebar. Segera setelah Sui Wuhen kembali ke Super Monastery, dia memberitahu Dao Sekte bahwa jalur korup telah secara terbuka melanggar perjanjian, dan para ahli mereka saat ini sedang memandikan wilayah kekacauan dengan darah di jalur benar. Sekte Xuantian Dao benar-benar marah. Mereka segera mengirimkan berita ini ke berbagai sekte besar yang saleh. Mereka juga segera mengirim para ahli untuk bergabung dengan Sui Wuhen dalam membunuh jalan mereka ke wilayah kekacauan. Tetapi wilayah kekacauan itu terletak di wilayah Wastelen Timur yang sangat terpencil dan jauh. Butuh beberapa formasi transportasi serta banyak perjalanan untuk sampai ke sana. Sebagai hasilnya, hari berikutnya sudah tiba pada saat mereka tiba. Jalan yang benar telah dipenuhi dengan niat membunuh dan baru saja akan menyelesaikan tagihan dengan jalan yang rusak ketika mereka melihat segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil telah berubah menjadi jurang. Mereka semua terkejut. Bagaimana ini wilayah kekacauan? Bahkan para ahli Xiantian tidak akan berani memasuki tempat ini karena aura destruktif yang masih ada. Jika seorang ahli pembukaan meridian mencoba masuk, mereka akan segera dimusnahkan oleh aura destruktif itu. Ini telah menjadi neraka di bumi. Jangankan mereka. Bahkan Sui Wuhen tercengang. Dia berharap bahwa dengan memimpin semua orang ini, dia bisa menyelamatkan Long Chen. Meskipun harapan itu jauh, dia sangat percaya diri pada Long Chen. Mungkin Long Chen benar-benar bisa menciptakan keajaiban dan bertahan sampai dia tiba. Tapi ketika dia pergi, tempat ini telah menjadi medan perang. Sekarang dia kembali, itu berubah menjadi ini. Jika tidak ada beberapa tanda di sekitarnya, dia akan curiga bahwa ini bahkan bukan wilayah kekacauan. Di mana 5 pakar ekspansi laut, di mana orang-orang surgawi, di mana pasukan puluhan ribu murid korup. Bagaimana mereka semua bisa menghilang? Dan melihat sekeliling, dia tidak melihat tanda-tanda pasukan akan pergi. Apa yang terjadi di sini? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, ada satu hal yang dia yakini. Ini pasti karena Long Chen. Belakangan, para ahli lain menduga bahwa hukuman surgawi telah terjadi di sini. Hukuman surgawi ini tidak mengacu pada kesusahan surgawi. Hukuman surgawi adalah murka para Tao surgawi. Itu adalah hukuman ilahi, yang akan memusnahkan segalanya. Mereka sampai pada kesimpulan itu karena aura destruktif tak berujung yang tersisa di tanah. Kesengsaraan surgawi digunakan untuk meredam tubuh seseorang. Meskipun juga mengandung beberapa aura destruktif, 90% darinya adalah energi kehidupan.
Tapi aura kilat destruktif ini tidak mengandung sedikit pun kehidupan. Itu sepenuhnya merusak. Ini hanya bisa disebut hukuman surgawi. Hukuman surgawi Tao. Mungkinkah jalan korupsi membantai terlalu banyak orang, dan karenanya surga memutuskan untuk membuat mereka membayar harga? Meskipun teori ini agak tidak masuk akal, itu adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka pikirkan. Pada hari yang sama ketika para ahli benar tiba, para ahli jalur korup juga muncul. Jalan korupsi tiba-tiba berhenti menerima pembaruan tentang operasi mereka saat ini, dan merasa ada yang tidak beres. Mereka telah mengirim beberapa pakar untuk menyelidiki. Begitu mereka muncul, jalan yang benar mengelilingi mereka. Jalan korupsi hanya mengirim beberapa orang untuk menyelidiki, dan mereka jauh lebih lemah daripada tentara yang dibawa oleh jalan yang benar. Mereka langsung ditangkap. Seorang penanam jiwa yang ahli secara langsung meneliti mereka. Dan setelah pencarian jiwa itu, dia tertawa terbahak-bahak. 5 ahli ekspansi laut yang agung, 9 celestial, dan 80.000 elit Xiantian. Hahaha, bagus. Jalur korup benar-benar kacau kali ini. Petik 2. Dari pencarian jiwa, dia belajar tentang situasi umum. Ketika yang lain mendengar banyak ahli korup ini datang ke sini untuk mencuri biji tetapi jelas mati di sini, jalan yang benar bersorak dan bertepuk tangan. Tapi setelah mereka mulai bersorak, mereka menyadari orang-orang dari Sekte Xuantian semuanya sangat suram. Mereka segera menyadari kebenaran. Mencuri biji baru saja menjadi alasan untuk jalan korupsi. Tujuan sebenarnya mereka adalah membunuh Long Chen. Untuk melakukannya, mereka bahkan bersedia untuk membentuk formasi raksasa yang luar biasa. Memikirkan itu, mereka memikirkan siapa Long Chen itu. Dia bahkan bukan seorang surgawi, tetapi dia telah berhasil mengalahkan Yin Wuxiang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Tapi bagaimana cara jenius dikirim ke tempat seperti ini? Orang-orang mulai dengan tenang mengajukan pertanyaan ini kepada anggota Sekte Xuantian Dao, menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Aku bilang ini jebakan. Jebakan untuk membunuh Long Chen, tapi kamu tidak akan percaya padaku. Ini semua salahmu bahwa Long Chen telah mati. Mata Sui Wuhen merah, dan dia mengamuk pada sekelompok tetua. Tidak ada yang bisa selamat dari hukuman surgawi semacam ini, Long Chen pasti mati. Memikirkan itu, air mata Sui Wuhen mengalir ke bawah. Batuk, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Itu hanya kecelakaan, kata seorang penatua. Omong kosong, itu adalah keluarga Zhou Anda yang terus-menerus menargetkan Long Chen. Apakah Anda pikir tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa Anda menerima suap dari Pil Tower untuk secara sengaja menghukum Long Chen? Amukan Sui Wuhen, ada ribuan ahli benar di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki tambang di sini, yang juga berarti mereka adalah orang-orang kuat dengan status mereka sendiri. Raungan sengit Sui Wuhen segera menarik perhatian mereka. Kamu, jangan membuat kebohongan secara acak untuk memfitnah keluarga Zhouku. Penatua juga marah, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menutupinya. Panik berkedip di kedalaman matanya. Fitnah, haha, hahaha. Hanya berapa banyak orang di Sekte Xuantian yang tidak tahu tentang tindakan tercela keluarga Zhou Anda? Apakah saya perlu memfitnah Anda? Petik 2. Keluarga Sui Anda tidak lebih baik. Dengus sesepuh keluarga Zhou. Wuhen, jangan katakan lagi. Jika Anda ingin membicarakannya, tunggu sampai kami kembali ke sekte. Sekarang bukan saatnya. Perintah seorang penatua kurus. Dia adalah seseorang di luar wilayah ekspansi laut. Seseorang yang dikenal sebagai ahli tingkat Ancestor. Suara dan auranya dipenuhi keagungan. Dengan berdebat di sini, mereka berdua hanya akan menyebabkan orang lain menertawakan Sekte Xuantian. Jadi dia buru-buru menghentikan mereka. Kita akan bicara begitu kita kembali ke sekte. Apa yang akan kita bicarakan? Siapa yang akan mendengarkan? Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang menargetkan Long Chen. Tapi apa yang Anda katakan? Yang Anda katakan adalah bahwa Anda akan membahasnya nanti. Dan bukankah hasilnya nanti menjadi besok, dan besok menjadi lusa? Sekarang, Long Chen sudah mati. Apakah kamu bahagia? Amukan Sui Wuhen. Diam. Sui Wuhen, menggunakan status saya sebagai wakil sekte master, saya memerintahkan Anda untuk segera kembali ke supermarket Anda. Perintah sang tetua. Baik, aku pergi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berurusan dengan ejekan semua orang. Petik 2. Sui Wuhen menghapus air matanya. Sayap muncul di punggungnya, dan dia menghilang dari pandangan semua orang. Para ahli jalur yang benar semuanya memiliki ekspresi aneh. Semua orang di sini adalah rubah tua. Dari hanya pertukaran singkat mereka bisa mengetahui sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, di jalan yang benar, jenis-jenis backstab rahasia ini terlalu umum. Namun, hanya beberapa orang yang memiliki simpati. Sebenarnya, ada banyak lagi yang senang dengan kemalangan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa menampilkan itu.
Mereka harus bertindak seolah-olah itu sangat disayangkan. Untungnya bagi mereka, itu adalah tindakan yang paling mereka kuasai. Long Chen, jenius generasi, seorang pahlawan yang meninggal di masa jayanya. Menyesal sekali. Biarkan saya mengungkapkan kesedihan saya untuk sekte Anda. Petik 2. Long Chen benar-benar pahlawan. Pengorbanannya tidak sia-sia. Saya merasa sekte Anda harus memberi kompensasi kepada keluarganya. Petik 2. Long Chen mengorbankan dirinya sendiri, tetapi 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 murid Xiantian juga terbunuh bersamanya. Saya merasa Anda harus segera membuat patung untuk mengenang pengorbanan kepahlawanannya. Petik 2. Setelah beberapa kata penghiburan, mereka mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada hal lain yang harus mereka lakukan, karena pada awalnya ada semakin sedikit biji yang keluar dari tambang ini. Mereka hanya datang untuk meminta penjelasan dari jalur korup. Tetapi mengingat betapa beratnya kerugian dari jalur korupsi, kerugian mereka sendiri bukanlah apa-apa. Jalan rusak pasti dipenuhi amarah sekarang, dan itu tidak cocok untuk berhubungan dengan mereka. Jadi pergi adalah pilihan terbaik. Jalan yang rusak dipenuhi orang gila. Mengingat betapa marahnya mereka, tidak ada yang tahu hal gila apa yang akan mereka lakukan. Mereka harus kembali dan membuat persiapan melawan kemungkinan serangan menyelinap dari mereka. Jika mereka tertangkap tidak siap, itu akan merepotkan. Kematian Long Chen tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, kematian seorang jenius yang tiada taranya tidak akan membuat mereka sedih. Bahkan, sekarang mereka memiliki satu pesaing yang kurang perlu dikhawatirkan. Mereka ingin kita membangun patung untuk memperingati Long Chen. Kepala mereka pasti busuk, gumam tetua keluarga Zhou. Diam, saya pikir kepala Anda adalah orang yang telah membusuk. Jangan pikir saya tidak tahu tindakan keji yang dilakukan keluarga Zhou Anda. Tapi kali ini, Anda sudah terlalu jauh. Jangan biarkan saya menemukan bukti, atau jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Raung wakil Sekte Master, dengan ekspresi muram, dia membawa orang-orang Xuantian Dao Sekte pergi. 7 hari kemudian, Long Chen muncul di rumah lelang Huayun di dunia sekuler. Di kamar pribadi, dia menghadapi Zheng Wenlong. Saudaraku Long, syukurlah kau masih hidup. Zheng Wenlong memberi Long Chen pelukan erat dan kemudian memukulnya. Ketika aku mendengar kamu sudah mati, aku bahkan berpikir untuk bunuh diri untuk mengakhirinya. Saya tidak akan pernah bisa membayar hutang saya. Petik 2. Long Chen tertawa. Tahu dia hanya bercanda. Zheng Wenlong benar-benar saudara yang baik. Long Chen merasakan emosinya yang tulus. Long Chen diam-diam mengatur untuk bertemu Zheng Wenlong di sini melalui rumah lelang. Dia memberi Zheng Wenlong surat untuk Sui Wuhen sehingga dia dan yang lainnya tidak khawatir. Namun, untuk saat ini, yang terbaik adalah Long Chen tetap mati. Pada saat yang sama, dia meminta Zheng Wenlong mengirim beberapa barang ke Tang Wan Er dan yang lainnya. Selain itu, ia harus terus meminjam lebih banyak uang darinya. Hal yang membuatnya tertekan adalah bahwa kesengsaraan petirnya terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengumpulkan cincin spasial apapun darinya. Setelah kematian tuan mereka, cincin spasial akan kehilangan perlindungan jiwa tuan mereka. Itu membuat mereka jauh lebih lemah, dan di bawah pengaruh mengerikan kesengsaraan surgawinya, mereka telah dihancurkan sepenuhnya. Satu-satunya yang bisa dilakukan Long Chen adalah memberi Zheng Wenlong cincin dengan banyak kecambah obat. Adapun bagaimana Zheng Wenlong menjualnya, itu terserah dia. Bagaimanapun, itu tidak cukup untuk membayar utangnya. Setelah mengatur itu, Long Chen mengatakan kepada Zheng Wenlong berulang kali untuk tidak membocorkan berita bahwa dia masih hidup. Dia akan menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Jika dia perlu menemukan Zheng Wenlong, dia akan menghubunginya secara diam-diam. Keduanya membuat frasa rahasia. Ketika Long Chen pergi ke rumah lelang Huayun di masa depan, dia akan memberitahu mereka untuk memberitahu Zheng Wenlong kalimat ini, dan dia akan segera datang untuk melihat Long Chen. Setelah mengirim Zheng Wenlong, Long Chen sekali lagi menyamar. Dia kemudian dengan angkuh keluar dari rumah lelang Huayun. Bab sebelumnya bab selanjutnya, pikiran B. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 650. Bab 650 Konsekuensi. Sui Wuhen dipenuhi dengan kesedihan ketika dia kembali ke Xuantian Super Monastery. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah senyumnya yang hangat dan persaudaraan. Itu seperti suara dia memanggil kakak perempuannya masih bergema. Dia berharap dia terlalu memikirkan hal-hal dan bahwa dia belum mati. Tetapi di dalam wilayah kekacauan, para ahli lurus telah menemukan beberapa fragmen item encanted. Itu adalah senjata para ahli ekspansi laut. Jika bahkan senjata seperti itu telah hancur, maka bisa dilihat betapa mengerikan hukuman surgawi itu. Bahkan para ahli ekspansi laut harus mati. Bagaimana Long Chen seharusnya bertahan? Di mata orang lain,
sangat bermanfaat bagi Long Chen untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk membawa semua orang ke kubur bersamanya. Tapi dalam hati Sui Wuhen, tidak peduli berapa banyak ahli korup yang dia jatuhkan. Bahkan seluruh hidup mereka yang dijumlahkan tidak sebanding dengan Long Chen. Melihat ekspresi kegembiraan orang lain yang hampir tidak disembunyikan, dia merasa seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Sekte Xuan Tiandao telah mengirim kabar bahwa Long Chen adalah pahlawan sekte dan bahwa mereka telah mengukir namanya pada prasasti pahlawan mereka, suatu kehormatan yang sangat langka. Tapi lalu bagaimana? Melihat tatapan penuh harapan Tang Wan-er dan Meng Qi, Sui Wuhen hanya bisa memberitahu mereka bahwa dia telah menghilang, dan mereka melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Sekarang, 10 hari telah berlalu. Dia bahkan tidak berani meninggalkan kamarnya, takut melihat Meng Qi atau yang lain, takut mereka meminta kabar tentang Long Chen. Adapun Zhou Qingyi, dia telah menghabiskan hari-hari ini melakukan yang terbaik untuk mencari tahu tentang Meng Qi dan Tang Wan-er. Keduanya menjadi surgawi, dan dia telah menerima perintah dari keluarganya untuk menarik mereka ke sisi mereka. Akibatnya, mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun padanya, yang menyebabkan Zhou Qingyi merasa sedih dan marah. Tapi dia tidak berani melepaskan kemarahan itu, dan dia hanya bisa mengentalkan kulitnya, terus mengisap. Pada akhirnya, Tang Wan-er secara langsung mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri, dan baru kemudian mereka melarikan diri dari pelecehannya. Tindakan Zhou Qingyi akhirnya membantu Sui Wuhen, karena baru sekarang dia berani keluar dari kamarnya. Melaporkan kepada kepala biara, Zheng Wenlong Sekte Huayun ingin melihat Anda. Sui Wuhen kaget, bukankah Zheng Wenlong seseorang yang dekat dengan Long Chen? Kenapa dia datang menemuinya? Dengan kekuatan Sekte Huayun, mereka seharusnya sudah lama menerima kabar tentang apa yang telah terjadi. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, dan dia tidak menerima Zheng Wenlong di aula besar, sebaliknya menemuinya di kamar pribadi. Ketika Zheng Wenlong memberinya surat yang ditulis Long Long secara pribadi, dia tidak bisa lebih emosional. Dia bahkan tidak tahu kapan Zheng Wenlong pergi. Bajingan kecil ini, seperti yang diharapkan, hidupnya benar-benar tangguh. Bahkan surga tidak bisa menerimanya. Petik 2. Sui Wuhen merasakan jejak spiritual khusus Long Chen pada surat itu. Dia sekarang benar-benar yakin dia baik-baik saja. Dia merasa sangat santai, merasa seperti dia segera kembali ke masa muda. Dia ingin pergi ke Pil Tower untuk melanjutkan studinya. Jika hooligan sepertimu pergi ke Pil Tower, akan aneh jika semacam bencana tidak menimpa mereka. Petik 2. Melihat kata-kata bijaknya, Sui Wuhen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Dia merasakan kesedihan untuk Pil Tower. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Tetapi tidak ada hal-hal yang tidak berani dilakukan Long Chen. Pikiran Long Chen selalu dipenuhi dengan pikiran paling liar. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak hanya memikirkan pikiran-pikiran itu, tetapi dia juga berani melakukannya. Memikirkan pengalaman Long Chen sebelumnya, sepertinya dia belum pernah melakukan hal seperti orang biasa. Dan apapun yang dia lakukan, dia juga menyebabkan keributan yang sangat besar. Baik, jadi bencana di sana. Supermarket kita dapat memiliki kedamaian. Sui Wuhen tersenyum. Senyum itu adalah satu kesenangan dalam ketidakberuntungan orang lain. Long Chen telah mengiriminya total 3 hal, surat, giok foto, dan cincin spasial. Cincin spasial adalah untuk Tang Wan-er, jadi dia tidak menyentuhnya. Dia mengaktifkan giok fotografi sebagai gantinya. Apa? Keluarga Zhou sebenarnya ini terlibat. Petik 2. Sui Wuhen kaget. Giok fotografi memiliki catatan kata-kata Zhou Kun sejak saat itu. Masuknya ke keluarga Zhou yang digunakan oleh Pil Tower, berkolusi dengan jalur korup, dan mencoba untuk membunuh Long Chen semua jelas dicatat. Bahkan kematian para tetua keluarga Zhou, para dewa surgawi, dan penatua keluarga Huo yang telah terungkap dicatat. Semuanya sangat jelas dan tak terbantahkan. Hehe, keluarga Zhou, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mencoba berdalih kali ini. Sui Wuhen secara pribadi pergi untuk memberikan cincin spasial kepada Tang Wan-er. Sekarang dia tidak lagi harus memiliki begitu banyak kekhawatiran, dan dia praktis dalam semangat bercahaya. Tang Wan-er menerima cincin spasial dan melihat giok foto lain di dalamnya, serta surat. Surat itu mengatakan bahwa Tang Wan-er harus memberitahu semua orang untuk tidak berkultivasi dengan cepat. Ranah Xiantian adalah ranah untuk memahami Tao Langit. Dunia mental dan pemahaman lebih penting di dunia ini. Hanya sekali mereka bisa dengan sempurna mengendalikan energi alami, mereka bisa melepaskan serangan sekuat mungkin. Hanya memiliki basis kultivasi mereka naik tanpa pemahaman itu tidak akan ada artinya. Ketika dia mengaktifkan giok fotografi, Tang Wan-er tertawa getir. Long Chen telah menemukan dirinya keindahan lain. Tapi kemudian mendengar musik sitar Ziyan, dia merasa seperti hatinya telah dibersihkan, seolah jiwanya telah dimurnikan. Pikirannya menjadi benar-benar tenang.
Ini adalah lagu menenangkan jiwa legendaris. Bahkan Sui Wuhen sangat terkejut. Lagu penenang jiwa semacam ini hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa lagu menenangkan jiwa tunggal dapat menyebabkan seseorang menjadi benar-benar santai dan memungkinkan dunia mental mereka meningkat sebanyak yang akan melalui 1000 hari kultivasi. Setelah mendengarnya, bahkan Sui Wuhen merasa seperti memasuki kondisi khusus, dan ranah mentalnya telah maju. Saudari ini memiliki seni sitar yang menakjubkan, puji Mengqi. Bukan hanya seni kecapinya yang luar biasa. Dia sangat cantik. Bajingan itu, Tang Wan-er jelas agak cemburu. Bajingan yang dia maksud adalah Long Chen. Long Chen telah berulang kali mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya patuh di luar dan tidak melakukan sesuatu yang tidak murni. Tapi lalu apa jade fotografi ini? Wan-er, satu jade fotografi tidak bisa mewakili apapun. Lagu yang menenangkan jiwa ini praktis bagi kita, jadi jangan picik. Tertawa Mengqi, aku tidak picik. Lalu mengapa matamu begitu merah? Menggoda Mengqi, kakak, kamu juga jahat sekarang. Tang Wan-er tersipu. Dia benar-benar tidak senang bahwa Long Chen menyembunyikan masalah ini dari mereka. Sui Wuhen menggelengkan kepalanya. Kalian berdua benar-benar seperti anak-anak. Ranah mental wanita ini sangat tinggi, tidak tersentuh oleh urusan duniawi. Bagaimana dia bisa terlibat dalam hal-hal romantis? Penggarap musik Dao sangat istimewa. Mayoritas dari mereka adalah wanita, dan dikatakan bahwa sepanjang hidup mereka tidak akan pernah melibatkan diri dalam urusan seperti itu. Kekhawatiranmu sia-sia, Wan-er. Petik 2. Kepala biara. Aku hanya marah karena Long Chen tidak memberi tahu kita. Saya tidak cemburu. Tang Wan-er berubah lebih merah. Lagu yang menenangkan jiwa ini benar-benar harta yang tak ternilai. Jaga itu, dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Saya akan menyiapkan kamar pribadi untuk Anda semua sehingga tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Di dunia Xiantian, pemahaman lebih penting daripada kultivasi. Gunakan giok penenang jiwa untuk membersihkan pikiran Anda setiap hari, dan alam mental Anda akan maju dengan cepat. Saya juga akan mendapat keuntungan dari lagu yang menenangkan jiwa ini. Mungkin saya bisa menemukan peluang untuk menerobos dengan bantuannya. Petik 2. Oleh ranah Sui Wuhen, menerobos bukan hanya masalah kerja keras. Itu membutuhkan pemahaman, atau Anda tidak akan pernah bisa menerobos dalam hidup Anda. Siapapun yang bisa berkultivasi ke ranah ekspansi laut adalah seorang jenius di antara para jenius. Tetapi untuk mengambil langkah selanjutnya tidak hanya membutuhkan ketekunan dan bakat, tetapi juga keberuntungan dan peluang. Kepala biara, apakah Anda ingin pergi ke pengasingan bersama kami? Tanya Tang Wan-er. Long Chen selalu nakal terhadap Sui Wuhen, tapi itu terbatas ketika mereka berdua saja. Biasanya, ketika orang lain hadir, Long Chen akan menjaga jarak tertentu dari Sui Wuhen. Bagaimanapun, dia adalah kepala biara, dan ketika ada orang luar yang hadir, Long Chen akan selalu bertindak sangat hormat. Tang Wan-er dan yang lainnya hanya tahu bahwa Sui Wuhen selalu menjaga Long Chen. Mereka tidak tahu seberapa dekat mereka. Aku juga menginginkan itu, tapi aku butuh waktu dulu. Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk ditangani. Ingat, jangan biarkan ada yang tahu tentang Long Chen. Petik 2. Setelah memperingatkan mereka, dia langsung membawa Zhou Qingyi ke Xuantian Dao Sek. Zhou Qingyi sangat ingin tahu, tetapi semua yang dikatakan Sui Wuhen adalah bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar benar-benar turun. Ketika 4 keluarga dan wakil sekte master hadir, Sui Wuhen mengungkapkan giok fotografi yang diberikan Long Chen padanya. Keluarga Zhou segera lumpuh karena teror. Berkolusi dengan jalan korup dihukum oleh pemusnahan seluruh keluarga mereka. Ekspresi wakil sekte master segera berubah gelap. Dan dingin menatap orang-orang keluarga Zhou dengan marah. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk memberiku penjelasan yang memuaskan. Raungan wakil sekte menyebabkan semua orang melompat. Namun, orang-orang keluarga Zhou benar-benar layak menjadi rubah tua yang cerdik. Tidak ada bukti langsung bahwa mereka benar-benar melakukan ini. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita, dan kata satu orang tidak cukup untuk mengatakan apa-apa. Patriark keluarga Zhou segera menjalani penyelidikan menyeluruh tentang masalah ini. Kebenaran, dengan cepat muncul. Zhou Qingyi dan putranya yang telah menerima suap dari Pil Tower untuk diam-diam berkolusi dengan jalur korupsi untuk membunuh Long Chen. Untuk membuktikan posisi keluarga Zhou, mereka mengeksekusi Zhou Qingyi dan putranya hari itu juga. Ketika kepala Zhou Qingyi, dengan ekspresi ketakutan dan tidak mau, jatuh ke tanah di depan semua orang menghela nafas dalam. Kenapa mengganggu? Untuk kompetisi sekte dalam, mereka benar-benar melemparkan ahli ekspansi laut. Harus diketahui bahwa seluruh keluarga Zhou hanya memiliki 8 ahli ekspansi laut. Yang paling bahagia adalah keluarga Sui. Keluarga Sui telah benar-benar mengalahkan keluarga Zhou. Selain itu, kepala keluarga Zhou secara pribadi pergi untuk meminta keringanan kepada keluarga Sui.
Dia meminta keluarga Sui untuk tidak melanjutkan mengejar masalah ini. Dengan cara ini, mereka dapat mengubah masalah besar ini menjadi masalah kecil, dan kemudian menghilangkannya sama sekali. Tentu saja, keluarga Zhou juga menyiapkan hadiah khusus yang bahkan keluarga Sui tidak bisa tolak. Setidaknya untuk waktu yang singkat, keluarga Zhou tidak akan berani melawan keluarga Sui lagi. Selain ini, ada juga masalah Pil Tower mendesak hal-hal dari belakang. Itu membuat Sekte Dao Xuantus marah, dan mereka segera mengirim orang ke Menara Pil untuk penjelasan. Meskipun mereka tahu Pil Tower tidak akan mengakui apapun, setidaknya, itu akan memberitahu mereka untuk tidak memperlakukan orang lain seperti orang idiot. Mereka seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Tentu saja, Dao Sekte pasti akan menuntut kompensasi, atau jika masalah ini diumumkan, prestise Pil Tower akan turun ke tanah. Keluarga Zhou telah mengalami pukulan serius, tetapi meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mengakui kekalahan mereka, pada kenyataannya, mereka seperti ular berbisa beracun yang telah mundur ke guanya, hanya menunggu kesempatan untuk menyuntikkan taring mereka ke dalam hati lawan mereka. Setelah menangani keluarga Zhou, Sui Wuhen juga melaporkan berita bahwa Tang Wan-er dan Meng Qi telah terbangun sebagai orang-orang surga. Wakil Sekte Master segera memerintahkannya untuk merawat mereka dengan kemampuan sepenuhnya. Apapun yang mereka inginkan, mereka akan dapatkan. Baru pada saat itulah Sui Wuhen kembali ke Super Monastery dengan puas. Sekarang, Super Monastery ke-36 benar-benar akan bangkit. Mereka dengan cepat dapat bersaing dengan Super Monaster lainnya untuk kualifikasi memasuki Immemorial Pathway. Sui Wuhen dipenuhi dengan harapan. Harus diketahui bahwa dia tidak hanya memiliki Meng Qi dan Tang Wan-er di tangannya, tetapi dia juga memiliki seseorang yang namanya cukup untuk membuat teror di hati musuh-musuhnya. Dia saat ini mengejar studinya, tetapi siapa yang bisa mengatakan bencana seperti apa yang akan ditimbulkannya di Pil Tower? Dia sangat menantikan itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu berita. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 651. Bab 651 memasuki wilayah harta karun. Pilyang Prefecture. Di antara prefektur di sekitarnya, itu adalah yang memiliki wilayah terkecil. Kelilingnya hanya 10.000 mil. Itu sekitar ukuran yang sama dengan wilayah kekacauan. Tapi dari semua prefektur di Westland Timur, itu adalah prefektur terkaya. Selain itu, prefektur ini hanya memiliki satu master, Pil Tower. Semuanya di sini dikendalikan oleh Pil Tower. Tidak ada sekte atau kekuatan yang bisa membangun dirinya di sini. Tidak ada seorang pun yang berani mencoba menggigit keuntungan prefektur ini. Pilyang Prefecture adalah surga bagi para alkemis. Dengan demikian, sebagian besar pembudidaya di sini adalah alkemis. Alasan mengapa Pil Tower bisa mengumpulkan lebih dari 80% dari semua alkemis di Westland Timur bukan hanya karena kekayaan dan sumber dayanya, tetapi karena buku-buku alkimia yang sangat berharga. Hanya dengan memasuki Pil Tower, Anda dapat mempelajari seni pil kuno yang telah diturunkan dari zaman kuno. Hanya dengan memasuki Pil Tower, Anda dapat mencapai puncak Pil Dao. Itu adalah hal pertama yang diberikan para guru alkimia kepada para murid mereka. Hanya dengan memasuki Pil Tower, Anda memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci budidaya, Pil Valley. Pil Valley mewakili otoritas tertinggi seni alkimia dunia ini. Itu adalah kekuatan yang paling suci di dunia ini. Tidak ada seorang alkemis pun yang tidak memperlakukan bergabung dengan Pil Valley sebagai ambisi seumur hidup mereka. Pilyang Prefecture sebenarnya adalah satu kota yang sangat besar. Ada lusinan jalan yang lebarnya lebih dari 30 mil agar kereta bisa lewat. Semua gerbong ditarik oleh Xiantian Magical Beast. Beaker Magical Beast bahkan tidak bisa berlari cukup cepat. Kota itu terlalu besar. Jika Anda tidak memiliki alat transportasi yang baik, mungkin Anda perlu berhari-hari hanya untuk mencapai ujung kota yang lain. Di atas kota, itu adalah hal biasa untuk melihat Beast Magical besar terbang. Tetapi orang-orang di bawah ini terlalu malas untuk melihat sosok besar itu. Ini adalah wilayah Pil Tower, dan tidak ada yang berani tak terkendali di sini. Tidak peduli seberapa sengitnya seseorang, mereka harus taat di sini. Semua Magical Beast yang terbang semuanya terdaftar di Pil Tower. Masing-masing Magical Beast memiliki simbol besar di leher mereka yang merupakan izin untuk terbang di sini. Tanpa itu, mereka akan dibunuh oleh penjaga Pil Tower. Tiket terbang sangat terbatas. Bukan sembarang orang yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Mereka yang bisa duduk di atas binatang ajaib semua memiliki status tinggi. Di dalam Pil-Pil Prefecture, ada sebuah menara besar. Menara yang sangat tinggi sehingga menjulang ke awan. Tidak mungkin untuk melihat bagian atasnya. Ini adalah bangunan simbolis Pil Tower, Seven Treasure Jewel Tower. Dilarang terbang dalam jarak ribuan mil dari menara. Tidak ada yang bisa terbang di sekitar sana.
atau Magical Beast dan tuannya akan langsung dibunuh. Ini adalah wilayah inti dari Pil Tower, dan itu disebut wilayah menara harta karun. Hanya alkemis yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Penggarap lainnya dilarang. Di luar wilayah menara harta karun, Long Chen sedang duduk di sudut sebuah restoran, melihat pemandangan di luar. Dia minum sendiri. Ini adalah hari ketiga di sini. Dia telah cukup membiasakan dirinya dengan lingkungan yang asing ini. Dia juga telah belajar beberapa pengetahuan umum tentang Pil Tower. Itu sudah cukup. Setelah makan dan minum isi perutnya, Long Chen pergi mencari tempat untuk beristirahat dan memikirkan bagaimana ia akan membuat kekacauan di Pil Tower. Tanpa disadari, Long Chen berjalan ke gang terpencil. Gang ini agak kumuh dan sangat biasa-biasa saja. Justru itu jenis tempat yang diinginkannya. Apakah Tuan ingin tempat istirahat? Kamar kami sangat bersih, dan harganya sangat murah. Datang dan lihatlah. Long Chen sedang di tengah-tengah berjalan ketika sebuah pintu kecil terbuka, dan seorang gadis muncul berusia 13 atau 14 tahun dengan malu-malu mengintip keluar. Gadis ini tidak bisa dianggap cantik. Dia sangat kurus, dan kulitnya berwarna kuning tidak sehat. Jelas bahwa dia memiliki beberapa masalah gizi buruk. Tetapi matanya sangat hidup, dan itu membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Sepertinya Anda sudah menunggu untuk mengatakan kata-kata itu untuk waktu yang lama. Long Chen tertawa. Kata-katanya diucapkan dengan sangat kaku. Gadis ini hanya memanggil keberanian untuk keluar ketika dia melihat seseorang lewat. Tapi kemudian melihat senyum jahat Long Chen, jejak panik memenuhi dirinya. Aku. Gadis itu mengepalkan jubahnya, takut untuk mengatakan apapun. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Tampaknya wajah barunya akhirnya membuatnya takut. Tidak perlu takut. Saya bukan orang baik, tapi saya juga bukan orang jahat. Petik 2. Long Chen tidak mengubah suaranya. Itu masih sangat magnetis, dan itu membuatnya sedikit rileks. Apakah Tuan ingin tempat istirahat? Kamar kami sangat bersih, dan harganya sangat murah. Datang dan lihatlah. Dia mengulangi kata-katanya. Harapan muncul di matanya. Ya, sekarang kedengarannya lebih baik. Kata-kata Anda tidak terdengar sekaku sebelumnya. Sebagai pengakuan atas kemajuan Anda, saya akan setuju untuk melihatnya. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Jika tidak memuaskan, saya tidak akan tinggal di sana. Long Chen tertawa. Ya, silakan masuk. Gadis itu buru-buru memimpin jalan dengan gembira. Long Chen berjalan melewati gerbang dan mengambil pandangan pertamanya ke dalam. Bagaimana ini sebuah penginapan? Itu jelas halaman petani kecil. Ada rumah kayu 2 lantai. Alat pertanian bahkan belum disingkirkan. Dan Long Chen bahkan melihat kepala cangkul dan sabit di belakang papan kayu. Tapi tempat ini sangat rapi. Memasuki rumah, dia berjalan ke lantai 2. Gadis itu membuka pintu, membuka tempat tidur. Dan kemudian, tidak ada yang lain, bahkan sebuah meja pun. Tidak mungkin lebih sederhana. Ada spray di tempat tidur, dan sangat teratur, tetapi jelas bukan barang baru. Namun, mereka telah dibersihkan dengan sangat baik, dan Long Chen masih bisa mencium aroma matahari. Spray itu kemungkinan besar digantung dan dikeringkan di luar, dan dia memang menyukai perasaan semacam itu. Melihat keluar dari jendela yang sangat kecil, dia melihat sebuah kolam kecil dengan sebuah perahu kecil mengambang di atas air. Itu bukan gambaran yang buruk. Apakah kamu puas? Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, tanyakan saja dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Kata gadis itu dengan cemas. Itu tidak buruk. Ini sangat sederhana dan menawan. Berbaring di tempat tidur, Anda bahkan dapat menghitung bintang-bintang. Long Chen mengangguk. Iya, gadis itu mengikuti tatapan Long Chen dan memerah. Ada lubang seukuran pelat di atap yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera memperbaikinya. Dia baru saja akan pergi mencari tangga. Tidak apa-apa. Tidak akan hujan selama beberapa hari. Jenis sunroof ini tidak buruk. Jika Anda memblokirnya, itu hanya akan terlihat seperti merusak pemandangan, kata Long Chen. Tuan, Anda benar-benar menarik. Mengikuti bercanda Long Chen, gadis itu tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Berapa kamar ini? Tanya Long Chen. Ekspresi malu muncul di wajah gadis itu. Sambil tergagap, dia tergagap. Bagaimana? 1 perak, untuk 1 hari. 1 perak sehari. Long Chen mengerutkan kening. Jika kamu pikir itu terlalu mahal, kita bisa membahasnya. Gadis itu melompat ketakutan, takut dia akan pergi. Di dalam wilayah mahal dari Pilyang Prefecture, harga itu terlalu rendah. Tertawa Long Chen. Mendengar bahwa Long Chen tidak marah dengan harganya, gadis itu sangat berterima kasih. Dia dengan sedih menjelaskan, kakek saya menabung selama bertahun-tahun untuk membeli properti ini. Kami berharap mengubahnya menjadi penginapan untuk menghasilkan uang. Tapi kakek saya sudah tua, dan matanya sudah sakit, jadi tidak ada cara baginya untuk melakukan pekerjaan manual.
Saya berharap untuk menjalankan penginapan ini dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan kakek saya. Hehe, kamu tamu pertama kami. Petik 2. Gadis itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menarik Long Chen ke losmen membuatnya sangat bahagia. Xiao Cui, biarkan tamu kita makan. Sebuah suara tua terdengar dari bawah. Ayo, ayo, mari kita makan. Long Chen mengikuti gadis itu ke lantai 1. Dia melihat seorang penatua berdiri di samping sebuah meja, memutar kepalanya untuk mendengar. Dia buta. Di sini kami memiliki beberapa makanan dan teh sederhana untuk tamu kami. Tolong jangan sopan. Tetua membungkuk ke Long Chen. Tuan terlalu formal. Saya bukan orang yang mulia. Dan makanan sederhana dan kasar adalah yang biasa saya gunakan, kata Long Chen dengan sopan. Duduk. Dia melihat hanya ada beberapa hidangan sayuran. Tidak ada daging. Supnya adalah sup kubis dan tahu sederhana yang tidak terlalu berbau. Long Chen melihat bahwa ketika gadis itu membagi supnya, dia mengambil sebagian besar kol. Tetapi sajian yang dia berikan kepadanya cukup banyak tahu. Dia tidak bisa menahan nafas di dalam. Tidak peduli seberapa berkembangnya kota itu, selalu ada orang yang berjuang untuk bertahan hidup di tingkat terendah, berjuang hanya untuk memiliki makanan untuk dimakan. Jadi kamu bukan seseorang dari Pil-Pil Prefecture. Mengapa Anda datang ke sini? Sambil makan, mereka mengobrol dengan Long Chen, menganggapnya ramah dan santai. Hehe, aku baru saja datang ke sini supaya aku bisa mengisi perutku. Besok, saya akan pergi mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Long Chen tersenyum. Kakak, apakah itu 1 perak sehari terlalu mahal untukmu? Anda bisa tinggal di sini sampai Anda punya uang untuk membayar kami, kata gadis itu. Dia sekarang jauh lebih dekat dengan Long Chen. Hahaha, itu hanya uang receh. Jangan khawatir, majikan saya sekarang sangat kaya. Ketika saatnya tiba, saya akan berinvestasi dan membangun Anda sebuah penginapan besar, dan Xiao Cui bisa menjadi bosnya, kata Long Chen. Kakek dan cucu perempuan ini mungkin sangat sulit di tempat ini, tetapi mereka masih sangat baik hati. Long Chen belum pernah bertemu orang yang begitu sederhana dan jujur dalam waktu yang lama. Xiao Cui, mulai besok, beli daging lagi. Kakakmu ini agak rakus. Long Chen melempar sekarung uang ke Xiao Cui. Di dalamnya ada lebih dari 100 koin emas. Sudah lama sejak Long Chen menghabiskan hal-hal seperti itu. Surga, ini banyak. Xiao Cui melompat. Dia belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bahkan hanya membeli halaman kecil ini hanya membutuhkan beberapa lusin koin emas. Long Chen tertawa. Anak ini terlalu kurus, dan dia masih dalam masa pertumbuhan. Dia membutuhkan lebih banyak makanan. Long Chen kembali ke kamarnya dan tidur selama 1 malam. Keesokan harinya, dia langsung berangkat ke wilayah Menara Harta Karun. Sudah waktunya untuk turun ke bisnis. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 652. Bab 652 Pendaftaran. Menyegarkan dari tidur malam, Long Chen langsung pergi ke daerah Menara Harta. Itu adalah wilayah inti dari prefektur Pilyang. Enyahlah, jika kamu tidak ingin mati, maka keluarlah dari situ. Petik 2. Tiba-tiba, gemuruh datang dari belakangnya. Sebuah kereta besar melaju ke arahnya dan akan menabraknya. Itu adalah Six Horn Bull, awal Xiantian Magical Beast. Panjangnya 300 meter. Dan itu menarik kereta yang sangat mengesankan tanpa pengekangan. Ini adalah jalur resmi yang ditetapkan oleh Pil Tower, dan orang-orang biasa bahkan tidak berani melangkah ke sana. Long Chen awalnya berada di samping, dan dia sama sekali tidak menghalangi seseorang yang bergegas di jalan. Tapi banteng itu masih bergegas langsung ke arahnya, jadi tuannya jelas berpikir untuk sengaja membunuh Long Chen. Persetan, seperti yang diharapkan, kemanapun aku pergi, aku bertemu orang idiot. Ledakan. Long Chen mengulurkan satu tangan dan menangkap salah satu tanduk banteng. Tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Namun, sementara banteng telah berhenti, 8 angka melesat keluar dari gerbong dari inersia. Mereka mengeluarkan tangisan kaget ketika mereka menembak kereta dan jatuh di tanah. Dari mana si idiot buta ini datang? Apakah Anda ingin mati? Seorang pria berjubah putih merangkak dari tanah dan meraung ke Long Chen. Dia baru saja selesai berteriak ketika langit gelap. Seekor banteng besar bersama dengan kereta datang menabraknya, yang menyebabkannya berubah menjadi hijau ketakutan. Orang-orang itu segera berserakan. Six Horn Bull pingsan karena tabrakan, dan kereta besar hancur berkeping-keping. Gelombang ki yang kuat mengirim semua orang terbang. Bajingan, kamu mencari mati. Jika Anda punya nyali, POW. Sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajah orang itu, langsung mematahkan rahangnya dan membuatnya muntah darah. Cobalah untuk menjaga mulutmu lebih bersih. Long Chen dengan dingin menatap mereka, tidak bisa mengerti mengapa para idiot ini ingin membunuhnya.
Dia belum melepaskan auranya, dan dia tampak seperti orang biasa. Apakah ini kasus sembarangan menyerang siapapun yang mereka lihat? Jika mereka menemukan dia tidak senang melihatnya, Long Chen bisa menerimanya. Tapi punggungnya yang menghadap mereka. Mungkinkah punggungnya juga tidak senang melihatnya? Kamu siapa? Beraninya kamu menghalangi murid Piltover untuk mendaftar? Tidakkah kamu tahu bahwa hanya murid yang mendaftar dengan Piltover yang dapat berjalan di jalan ini? Geram salah satu dari mereka. Mereka semua ahli Xiantian, tetapi aura mereka sangat lemah. Sekarang salah satu dari mereka mengatakan ini. Long Chen mengerti. Orang-orang ini adalah alkemis, dan alkemis memiliki tubuh fisik yang lemah seperti halnya para penanam jiwa. Ketika mereka pergi, mereka menggunakan kereta atau binatang magis terbang. Tidak heran hanya satu tabrakan membuat mereka tampak sangat sedih. Jalur ini adalah rute yang hanya bisa digunakan murid yang mendaftar dengan Piltover. Jadi itu sebabnya ketika kamu melihatku berjalan di sisi jalan, kamu ingin membunuhku. Karena aturan yang hanya mendaftarkan murid yang bisa menggunakan jalur ini, bahkan jika kamu membunuh seseorang yang melanggar aturan, itu akan baik-baik saja. Jadi mengarahkan magical beast-mu untuk menabrakku adalah untuk hiburan. Ejek Long Chen. Terus, ini adalah prefektur Pilyang, dan semua aturan ditetapkan oleh Piltover. Kamu melanggar aturan, jadi meskipun kami membunuhmu, kamu pantas mendapatkannya. Petik 2. Po. Visi orang itu menjadi gelap ketika sebuah tangan menamparkan wajahnya. Long Chen tidak menyukai orang seperti ini, yang gagal menjadi sombong tetapi kemudian terus bertindak, paling. Orang itu dikirim terbang oleh tamparan Long Chen, muntah darah. Dia menabrak beberapa orang dan kemudian pingsan. Orang-orang ini terkejut sekaligus geram. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menentang Piltover di wilayah mereka. Idiot, kalau kamu bisa berjalan di jalan ini, maka aku juga bisa. Jika Anda ingin mendorong saya lagi, saya akan menamparkan semua gigi Anda ke tanah. Sama seperti itu, Long Chen melangkah pergi. Orang-orang itu masih pusing karena diserang. Tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya, dia juga seseorang yang datang untuk mendaftar. Terus, sial, apakah dia mendaftar atau tidak, kita pasti akan mendapatkannya kembali karena mengganggu kita. Lihat brute kasar itu, dia mungkin secara fisik kuat, tapi dia pasti sampah di alkimia. Ketika saatnya tiba, kita akan memerankannya sampai mati, kata orang pertama yang telah berbicara dengan Long Chen. Saudara Kuba, tungganganmu sudah pingsan, dan sepertinya cederanya berat. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Tanya salah satu dari mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Binatang buas yang tidak berguna itu. Bunuh, dan malam ini, aku akan mentraktirmu daging sapi. Petik 2. Orang-orang ini terhuyung. Salah satu dari mereka membuka ruang spiritual mereka dan melepaskan Blackrock Devil Leopard. Meskipun mereka bukan Beastamers, kekuatan spiritual mereka sangat kuat, dan mengendalikan kuda tidak masalah. Mereka melompat ke punggung macan tutul dan melanjutkan perjalanan. Tapi duduk di punggung macan tutul jelas tidak senyaman duduk di kereta, terutama dengan 8 dari mereka. Selain itu agak memalukan. Namun, kemampuan mereka untuk menjadi sombong sudah dihancurkan oleh Long Chen, dan mereka hanya bisa bepergian seperti ini. Ketika mereka sekali lagi bertemu Long Chen di sepanjang jalan, mereka dengan sengaja memutar di sekelilingnya. Hanya sekali Long Chen berada jauh di kejauhan, salah satu dari mereka dengan angkuh berteriak, "Berat, tunggu saja. Begitu kita sampai di Piltover, aku akan mempermalukanmu dengan baik." Petik 2. Ekspresi Long Chen tenggelam dan dia mengangkat kakinya seolah dia akan mengejar. Orang-orang itu menjerit ketakutan dan mencambuk macan tutul, melarikan diri demi hidup mereka. Sial, apakah mereka tidak beruntung? Atau aku tidak beruntung? Bagaimana saya terus bertemu dengan orang idiot seperti ini? Long Chen terdiam. Pada saat yang sama, ia dipenuhi dengan keyakinan dalam operasi ini. Piltover jelas merupakan tempat yang lebih hidup daripada tempat lain. Itu karena Long Chen melihat bahwa para alkemis ini semuanya idiot yang menganggap diri mereka lebih besar daripada orang lain dan suka memandang rendah orang lain. Di perjalanan, ia menemukan lusinan gerbong yang dibawa oleh magical beast yang ditembak dengan seperti kilat. Ada beberapa kali ketika mereka mendekati Long Chen, ingin menakuti dia, seolah-olah melihat wajah Long Chen berkerut dalam ketakutan adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi Long Chen mengabaikan mereka. Selain gelombang pertama itu, sisanya tidak begitu tidak masuk akal untuk benar-benar pergi membunuh orang yang tidak bersenjata dan lemah. Keberuntungan mereka tidak buruk. Jika mereka mencoba membunuh Long Chen, akhir cerita mereka tidak akan lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Hal yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa orang-orang ini semua ahli Xiantian, dan fluktuasi energi api yang berasal dari mereka sangat kuat. Mereka harus menjadi alkemis yang kuat. Dari penampilan itu, sepertinya mereka semua adalah Pil Emperors. Awalnya,
Long Chen telah berencana menyembunyikan seni alkimia ke tingkat Pilking, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan, sebuah gerbang kota besar muncul di depannya. Orang-orang di kereta semua turun jauh dari sini dan berjalan mendekat. Mereka mengeluarkan lencana identitas mereka di gerbang pusat kota. Banyak penjaga dengan hati-hati melewati lencana orang sebelum membiarkan mereka lewat. Ketika tiba giliran Long Chen, dia memberi mereka tablet yang dipercayakan Grandmaster Yun Qi kepadanya. Ketika penjaga melihat lencana Long Chen, murid-muridnya sedikit menyusut. Dia memeriksa Long Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia membiarkannya masuk. Penemuan itu mengejutkan Long Chen. Apakah lencananya berbeda dari orang lain? Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, dia tersapu oleh kerumunan. Long Chen tidak menyangka akan ada sebanyak ini orang. Sebenarnya sudah ada ratusan orang. Dia melihat banyak kegembiraan di wajah mereka, seolah-olah pendaftaran ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya tablet ini tidak seperti yang dia pikirkan. Tidak ada Pilking yang hadir. Mereka semua Kaisar Pil. Mengikuti kerumunan, dia akhirnya mencapai sekelompok besar lebih dari 1.000 orang. Ada yang muda dan tua, besar dan kecil. Ada batu hitam setinggi 30 meter di depan. Rune kuno telah diukir di batu, dan Long Chen tidak tahu apa yang dilakukannya. Di depan batu hitam adalah seorang penatua dengan kuas yang sedang melakukan semacam pendaftaran. Nama, Zhu Deyong. Asal, Serikat Alkimia Prefektur Yi. Ikuti tes. Setelah merekam informasi ini, dia tanpa emosi menunjuk ke batu. Ada satu set tangga kecil untuk orang-orang berjalan ke sana. Ketika orang itu mencapai batu, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, memandikan orang itu dalam cahaya. Karakter kuno muncul di sana. Penatua mengangguk. Usia 87 tahun memenuhi standar. Berikutnya adalah kekuatan jiwamu. Tekan tangan Anda pada tombol merah dan kirimkan kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Pendaftar mendengarkan dan meletakkan tangannya di tombol merah. Sebuah portal kecil muncul di depannya. Itu bukan portal yang sebenarnya, tetapi hanya sesuatu baginya untuk mengirim kekuatan spiritualnya. Bas, sebuah baris kata-kata muncul di batu. Kelas Suan tingkat pertama, didiskualifikasi. Petik 2. Penatua menggambar, X besar. Orang itu hanya sedih bisa pergi. Setelah kegagalan orang itu, hati beberapa orang mengepal. Orang lain naik untuk mengikuti tes. 10 orang mengikuti tes berturut-turut. Ada 5 gagal dan 5 operan. Long Chen melihat bahwa persyaratannya adalah kamu harus berusia di bawah 100 tahun dan telah mencapai kelas bumi dalam kekuatan spiritual. Selanjutnya, jika Anda lulus, Anda akan diberi peringkat berdasarkan usia dan energi jiwa Anda. Sejauh ini, satu-satunya peringkat yang dilihatnya adalah dapat diterima dan sangat baik. Seiring waktu berlalu, beberapa gagal dan pergi. Tiba-tiba, Long Chen melihat sosok yang dikenalnya. Bukankah itu orang yang ditamparnya dengan kejam? Orang ini juga melihat Long Chen berbaris di belakangnya. Kelompoknya sudah sejak lama menunjuknya dengan ekspresi menghina dan provokatif. Setelah diberi pelajaran oleh Long Chen, mereka berencana membalas dendam di sini. Dalam kelompoknya, beberapa orang gagal berturut-turut. Tes ini tidak sama dengan tes biasa mereka. Mereka telah lulus ujian biasa, tetapi sekarang setelah mereka datang ke sini, mereka masih terhanyut. Nama, tanya si penatua lagi. Akhirnya tiba giliran orang yang ditampar Long Chen. Dia dengan yakin menjawab, Gou Jiba. 1. Ekspresi penatua itu langsung tenggelam, dan dia menamparkan wajahnya. Persetan ibumu, beraninya kau membuang waktuku. Petik 2. 1 kedengarannya sama dengan penis anjing. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 653. Bab 653 Kelas Surga Tingkat Pertama. Orang itu menjerit kesedihan saat dia ditampar ke dinding batu di belakangnya. Dia pingsan, menyebabkan ledakan tangisan kaget. Gou Jiba, dia pasti mencari pemukulan. Kalau tidak, mengapa dia menyatakan nama seperti itu? Long Chen terdiam. Senior, kakak Jiba tidak berusaha menghabiskan waktumu. Namanya benar-benar Gou Jiba. Ayahnya adalah Gou Ridi yang termasyhur. Jelas seseorang dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Gou Ridi 1. Gou Jiba. Apakah Anda yakin dia tidak hanya membuang-buang waktu semua orang dengan omong kosong? Keluarga Gou di prefektur Jiluo. Tanya sesepuh dengan pemahaman tiba-tiba. Iya nih, batuk. Ah, maaf. Itu adalah kesalahpahaman. Seperti yang diharapkan, orang-orang keluarga Gou benar-benar luar biasa, kata sang penatua dengan canggung. Pada saat ini, yang lain sudah lama membantu Gou Jiba dan memberinya pil penyembuhan. Dia secara bertahap pulih. Senior, junior ini benar-benar disebut Gou Jiba.
Ji merujuk ke Laut Biru Prefektur Jiluo, sedangkan Ba mengacu pada mendorong diri sendiri untuk mencari kehendak langit, kata Gou Jiba dengan sangat muram. Ini kesalahanku. Ayo lanjutkan. Nama, Gou Jiba. Asal, Guild Alchemist Prefektur Jiluo. Baiklah, ikuti tes. Usia, 31. Luar biasa. Kekuatan spiritual, kelas bumi tingkat ke-7. Luar biasa. Orang-orang keluarga Gou benar-benar tidak buruk. Petik 2. Penatua mengangguk dengan pujian dan menuliskan peringkat baru. Luar biasa. Dapat diterima. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang ada peringkat ketiga. Gou Jiba ini benar-benar tidak buruk. Gou Jiba tertawa terbahak-bahak. Tapi itu akhirnya menyebabkan dia sakit saat menarik lukanya. Dan air mata keluar dari matanya seolah-olah kegembiraan ekstrimnya berubah menjadi kesedihan. Kegagalan semua pergi dengan sedih. Semua orang yang tersisa memiliki senyum senang, yang mengandung ejekan terhadap orang-orang yang masih menunggu dengan gugup. Dari kelompok 8 Gou Jiba, 4 telah gagal dan 4 telah berhasil. Keempat kegagalan hanya bisa pergi, tetapi 4 lainnya tidak mengungkapkan duka. Setelah beberapa kata kenyamanan palsu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Nama, Duan Tianxiao. Long Chen berbalik untuk melihat seorang alkemis wanita dengan terkejut. Dia tidak tinggi, tetapi dia memiliki sosok yang lembut. Dia sangat biasa-biasa saja di kerumunan. Sekarang setelah dia ditunjukkan, dia menarik perhatian semua orang. Karena fakta bahwa wanita berada di sisi yin tetapi pil flame ada di sisi yang, alkemis perempuan jarang terjadi. Bahkan yang lebih tua terkejut. Dia memeriksanya dan melanjutkan. Asal, Guild Alchemist Prefektur Lihua, ikuti tes. Iya nih. Dia tersenyum dan dengan percaya diri berjalan ke tangga. Light menyelimutinya. Umur, 26. Ketika nomor ini muncul, semua orang terkejut. Untuk mencapai wilayah Xiantian pada usia 26 tahun benar-benar menakutkan. Senyum senang Gou Jiba menegang saat melihat ini. Dia berusia 31 ketika dia maju ke Xiantian, dan itu sudah sangat mengesankan di antara para alkemis. Tetapi wanita ini jauh lebih muda dari dia. Kekuatan spiritual, kelas bumi tingkat 9. Bagus, sangat bagus. Dengan energi jiwa Anda, itu tidak akan lama sebelum Anda bisa memperbaiki pil obat tingkat ke-6. Penatua itu sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan begitu banyak kata. Terima kasih banyak atas pujian Anda, senior. Saya hanya ingin mengabdikan diri untuk berkultivasi di Pil Tower. Duan Tianxiao membungkuk ke arah sesepuh dengan rendah hati. Meskipun dia bertindak sopan, matanya mengkhianati kegembiraannya, membuktikan bahwa hatinya tidak setenang saat dia muncul. Haha, bagus. Orang-orang muda tidak boleh sombong untuk benar-benar membuat sesuatu dari diri mereka sendiri, puji sesepuh itu. Itu membuat Gou Jiba tidak senang, karena dia jelas sedikit sombong tadi. Namun, dia merasa terhibur melihat bahwa peringkat Duan Tianxiao sama dengan dia, luar biasa. Dengan kata lain, mereka masih di level yang sama. Orang-orang setelah Duan Tianxiao tampaknya dipengaruhi olehnya. Dari 30 lebih orang, hanya 7 yang lewat. Akhirnya, Long Chen adalah yang terakhir tersisa. Nama, Long San. Jawab Long Chen. Penatua mengerutkan kening, menatap Long Chen. Nama ini tidak terdengar seperti sesuatu yang luar biasa. Asal, domba babi lemak kuda liar Prefektur Qing membantai desa hutan gunung, jawab Long Chen. Lokasi ini nyata. Kembali ketika dia bertemu dengan unit tentara bayaran Muxue, mereka telah melewati desa ini. Long Chen masih mengingatnya karena nama ini terlalu berkesan. Apa kamu mencoba membuang waktuku? Sang penatua hampir mengangkat tangannya dan menamparnya. Tetapi setelah melakukan kesalahan sebelumnya, dia menahan diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Orang-orang yang tiba di sini semua harus pergi menunjukkan berbagai tanda serikat alkimia mereka untuk masuk. Bagaimana Long San berhasil masuk? Adapun Gou Jiba, begitu dia mendengar lokasi yang tidak masuk akal ini, dia berpikir bahwa Long San ini akan menemui ajal. Tapi tamparan yang dia antisipasi tidak pernah datang, hampir membuatnya meledak dengan marah. Kenapa dia ditampar karena menyebutkan nama aslinya, sementara bocah ini tidak ditampar ketika dia jelas-jelas hanya memintanya? Tentu saja tidak. Saya mengatakan yang sebenarnya, janji Long Chen dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu bisa masuk? Saya memberi lencana kepada penjaga, dan dia membiarkan saya masuk. Long Chen menunjukkan lencananya kepada penatua. Ketika penatua melihat lencana, murid-muridnya menyusut. Lencana Pil Valley, di mana kamu mendapatkan ini? Tuanku memberikannya kepadaku. Menjelang kematiannya, dia memberitahu saya bahwa saya dapat menggunakan lencana ini untuk bergabung dengan Pil Valley. Dan kemudian saya pasti akan memiliki makanan untuk dimakan, kata Long Chen. Makanan untuk dimakan. Semua orang terperangah. Seorang Grand Alchemist sebenarnya bahkan tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Apakah itu penghinaan terhadap Pil Tower? Siapa tuanmu? Dia dipanggil Yunqi.
Saya dibesarkan olehnya, dan dia mengajari saya alkimia jauh di pegunungan. Saya tidak pernah meninggalkan gunung, tetapi suatu hari, dia terluka parah, dan dia memberi saya lencana ini sebelum dia meninggal. Ingin saya menemukan tempat untuk mencari nafkah. Dia berkata dengan bakat saya pasti akan memiliki makanan untuk dimakan dan anggur untuk diminum di sini. Saya bisa membeli kereta, rumah, dan bahkan mendapatkan banyak istri dan selir, kata Long Chen. Penatua hampir tertawa. Pil Tower telah diambil sebagai tempat untuk mencari nafkah. Tapi ini adalah lencana lembah pil asli, dan itu sangat jarang. Sebenarnya, Pil Valley sudah lama berhenti mengeluarkan lencana seperti itu. Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah diambil kembali. Ketika berlari ke lencana ini, Pil Tower harus memberi pemilik kesempatan yang adil. Itulah aturan Pil Valley. Apakah kamu tahu apa yang kita lakukan di sini? Tanya si Penatua. Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah kompetisi pil-pil 100 tahun. Ini untuk menentukan kaisar sejati di antara kaisar pil. Anda yakin ingin berpartisipasi? Tanya sesepuh. Kaisar sejati di antara pil emperors. Akankah ada hadiah yang bagus? Mata Long Chen bersinar. Dia tidak menyangka akan mengalami sesuatu yang baik. Penatua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Merasa seperti bocah gunung bodoh ini tidak mengerti apa-apa. Jangan bicara tentang hadiah untuk saat ini. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk masuk. Kami akan menguji umur dan kekuatan spiritual Anda. Petik 2. Penatua langsung meninggalkan ruang kosong untuk asal Long Chen dan pindah ke bagian berikutnya. Long Chen menaiki tangga. Gou Jiba segera mencibir, menunggu untuk melihat rasa malu Long Chen. Umur, 18. Semua orang tercengang, memandang Long Chen seolah dia orang aneh. Bocah gunung bodoh ini baru berumur 18 tahun. Apakah ada kesalahan? Bahkan yang lebih tua merasa ada yang tidak beres dan mengulang ujian, hanya untuk menerima hasil yang sama. Bocah 18 tahun dan dia mencapai ranah Xiantian. Bukankah ini hanya omong kosong? Petik 2. Bagaimana mungkin seorang alkemis berkultivasi begitu cepat? Dia tidak melatih energi jiwanya. Apakah dia seorang alkemis? Petik 2. Klamor meletus. Alkemis tidak dapat berkultivasi dengan cepat, karena basis kultivasi mereka di urutan kedua. Kekuatan spiritual dan pil api mereka lebih penting. Jika mereka berkultivasi terlalu cepat, keterampilan alkimia mereka tidak akan mampu mengimbangi. Mereka akan melumpuhkan masa depan mereka. Jadi para alkemis akan menghabiskan banyak waktu untuk melatih pil flame dan kekuatan spiritual mereka. Usia Duan Tianxiao sudah menjadi batasnya. Long Chen tidak mungkin menjadi seorang alkemis sejati. Tidak ada yang akan percaya hal yang absurd. Diam. Jika kamu membuat keributan lagi, aku akan segera mengusirmu. Teriak si tua. Penatua ini adalah ahli ekspansi laut dan seorang alkemis yang kuat. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan dia merasakan bahwa Long Chen berbeda. Sekarang, mari kita menguji kekuatan spiritual Anda, kata Penatua. Sebuah portal kecil muncul di depan Long Chen. Dia merasakan tekanan kuat yang berusaha menekan kekuatan spiritualnya. Tidak heran orang-orang itu begitu percaya diri tetapi masih gagal. Masalahnya ada di sini. Tampaknya tes ini benar-benar berbeda dari yang mereka lakukan sebelumnya. Long Chen ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia perlahan mengirimkan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritual Long Chen menyentuh portal, seluruh batu mekar dengan cahaya. Ini adalah kelas surga. Kekuatan spiritual tingkat surga tingkat pertama. Seru sesepuh itu dengan gembira. Kelas surga. Semua orang berubah menjadi kayu. Gou Jiba tampak sangat luar biasa. Rahangnya tidak bisa turun lebih rendah, dan matanya hampir bundar. Pakar Xiantian berusia 18 tahun. Kekuatan spiritual yang telah mencapai kelas surga tingkat pertama. Apakah ini hanya sebuah cerita? Penatua secara langsung menuliskan peringkat keempat untuk bakat Long Chen, jenius. Dapat diterima. Luar biasa, dan jenius. Peringkat Long Chen adalah yang tertinggi sampai sekarang. Long Chen tersenyum sedikit. Ini hanya sedikit energi jiwanya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, batu itu akan langsung meledak. Itu mungkin akan menakuti beberapa orang sampai mati. Tetapi melakukannya akan terlalu banyak dan tidak menguntungkan untuk rencananya. Setelah pendaftaran, Long Chen bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada total 3 hari untuk pendaftaran. Masih banyak orang yang akan datang, dan Long Chen terlalu malas untuk menonton mereka. Mengucapkan selamat tinggal pada sesepuh, dia pergi. Begitu dia kembali ke gang kecil, dia tiba-tiba menyadari ada lebih banyak orang kekar daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mendengar raungan dari halaman kecil tempat dia menginap. Dia mempercepat langkahnya. Jika kamu masuk akal, kamu akan segera nyah. Tiba-tiba, 2 pria besar menghalangi jalannya. Satu kedengarannya mirip dengan kotoran anjing. 9 Star Hegemon Body Art.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 654. Bab 654 Junior Master Fang. Long Chen mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah mereka berdua. Keduanya hanya dikondensasi darah, dan mereka langsung dikirim terbang, menabrak selusin orang di belakang mereka. Long Chen tidak punya waktu untuk mengatasi keterkejutan mereka, dan dia bergegas ke halaman. Halaman itu masih ada di sana, tetapi Xiao Cui dan kakeknya didorong ke sudut. Wajah lelaki tua itu memar dan berdarah. Xiao Cui ketakutan tetapi masih berusaha melindunginya, bahkan memohon belas kasihan. "Tolong, berhentilah memukul kakekku," seru Xiao Cui. Di dalam kelompok mereka, ada seorang pria dengan bekas luka di wajahnya yang dengan marah mengutuk, "Petani bodoh, kita sudah mengatakan bahwa Tuan Junior Wu menginginkan tanah ini. Kami menyuruh Anda untuk menyala, tetapi Anda menolak untuk pergi. Sekarang, jika kamu masih tidak pergi, kami akan langsung membunuhmu." Petik 2. Tuan-tuan, kasihanilah kami. Saya menghabiskan tabungan hidup saya untuk membeli tempat ini sehingga saya bisa mengandalkannya untuk bertahan hidup. Menendang kami sama dengan merenggut nyawa kami, seru si penatua. "Idiot, Tuan Junior Wu sudah sejak lama menempatkan pandangannya di tempat ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang sudah pergi? Kenapa kamu masih membeli tempat ini? Diam dan enyahlah. Dalam beberapa hari, kami akan membangun rumah mewah di sini, dan Anda menghalangi pekerjaan kami," teriak lelaki yang terluka itu dengan tidak sabar. Tapi kami menghabiskan uang untuk tempat ini. Kami bahkan memiliki akta. Bagaimana Anda bisa mengusir kami?" seru Xiao Cui. "Oh, Anda memiliki akta, maka itu mudah. Tunjukkan pada saya dan kami akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan harga aslinya," kata pria yang terluka itu. Xiao Cui senang dan buru-buru berlari ke kamar. Hanya sesaat, dia keluar dengan halaman compang camping. "Ini akta, lihat, kita tidak berbohong." Petik 2. Pria yang terluka mengambil perbuatan itu dan mengangguk. "Benar, ini benar-benar perbuatan." Kemudian dia tersenyum dan merobek-robek perbuatan itu tepat di depan Xiao Cui, melemparkan sisa-sisa itu ke angin. Xiao Cui segera menjadi tercengang. "Sekarang di mana akta itu?" "Enyahlah," teriak pria bekas luka itu. Kamu pengganggu." Xiao Cui tidak pernah membayangkan orang-orang ini bisa begitu keji. Mereka bahkan menghancurkan perbuatan mereka. Dia mulai meratap. Pria yang terluka itu mengerutkan kening. Dia tidak sabar melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya. "Bawa mereka pergi. Saudara Dao, jika mereka terus berteriak seperti ini, itu tidak akan baik," kata salah satu dari mereka. "Apakah kamu idiot? Pukul mereka sampai pingsan. Mungkinkah Anda bahkan tidak tahu bagaimana melakukan hal seperti itu? Temukan tempat untuk menguburkan lelaki tua itu. Adapun bocah, hehe, dia masih perempuan. Lakukan apapun yang Anda mau. Dan cepatlah, karena kita masih memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Jika kita terlalu lambat, tidak satu pun dari kita akan memiliki akhir yang baik," perintah pria yang terluka itu. Mata beberapa orang berbinar. Mereka baru saja akan bergerak ketika suara dingin terdengar. "Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa begitu menjijikkan tanpa surga melakukan apapun untuk menempatkanmu di tempatmu." Pria yang terluka itu melompat. Dia bahkan tidak memperhatikan bahwa ada orang lain muncul di halaman. Harus diketahui bahwa dia adalah ahli penempaan tulang. Melihat pria berjubah hitam berjubah gelap dengan senyum jahat di wajahnya, dia berteriak, "Siapa kamu? Kamu berani ikut campur dalam urusan kita?" Petik 2. Kakak, mereka benar-benar tidak masuk akal. Xiao Cui tampaknya telah melihat harapan terakhirnya, dan dia berteriak, "Xiao Cui, jangan menangis. Ini hanya mimpi. Tidur, dan ketika Anda bangun, semuanya akan berakhir." Petik 2. Mengikuti kata-katanya, Xiao Cui dan kelopak mata kakeknya menjadi berat, dan mereka tertidur. Beralih kembali ke pria yang terluka, Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya dengan acuh tak acuh memandang mereka. Apa yang kau rencanakan?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria yang terluka itu merasa kedinginan. "Saya berencana berapa banyak potongan yang bisa saya potong untuk Anda, dan dengan cara apa saya harus melakukannya agar sempurna," kata Long Chen, menilai pria yang terluka itu. Kamu benar-benar ingin mati. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menolak kami hanya karena Anda memiliki kemampuan yang tidak signifikan. Kami sedang melakukan pekerjaan keluarga Huo Pil Tower," memperingatkan pria yang terluka itu. Menyebutkan keluarga Huo, kepercayaan dirinya meningkat. Pada saat ini, yang lain di luar juga menyerbu ke halaman. Lebih dari 40 orang mengepung Long Chen. "Teman, kamu harus pergi. Meskipun Anda telah menyembunyikan basis kultivasi Anda masih hanya seekor semut di depan keluarga Huo," kata pria yang terluka itu. "Keluarga Huo, kami benar-benar terikat oleh takdir. Mungkinkah surga menakdirkan saya untuk bertarung dengan keluarga Huo?"
Saya bahkan belum menemukan mereka, tetapi mereka datang untuk menemukan saya. Hal ini agak sulit. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah membawa Xiao Cui dan kakeknya. Orang-orang ini tidak akan berani mempersulitnya. Tapi itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Jika dia tidak membunuh ampas ini, dia akan merasa itu tidak pantas untuk penampilan mereka. Namun, jika dia segera bertarung dengan keluarga Huo begitu dia tiba, itu akan terlalu mencolok. Meskipun orang-orang ini hanya anjing, kematian seekor anjing masih akan menarik perhatian tuannya. Tiba-tiba, sosok besar terbang di langit. Itu adalah Magical Beast Tian Elang yang bersiul melewati mereka. Long Chen mengabaikannya. Melihat orang-orang ini, pada akhirnya, ia memutuskan untuk memusnahkan mereka. Memedulikan konsekuensi bukanlah gayanya. Saat Long Chen hendak menyerang, elang kembali dan selusin orang melompat dari punggungnya. Ada pria dan wanita. Mereka mengenakan pakaian mewah dan ahli muda Xiantian. Orang yang memimpin memiliki alis tebal dan mata besar. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya. Oh, mengapa anjing keluarga Huo datang untuk menggigit orang di sini? Orang itu dengan jijik menatap pria yang terluka. Tuan Junior Fang, pria yang terluka itu segera menjadi pucat dan mulai berkeringat. Po, sebuah tangan besar menamparkan wajah lelaki yang terluka itu, dan Tuan Junior Fang itu dengan marah berteriak, "Persetan! Namaku terdengar sangat keji dari mulutmu." Petik 2. Mata Long Chen cerah. Tuan Junior Fang ini sebenarnya juga ahli tamparan. Tamparan di wajah ini terlalu indah. Itu bersih dan efisien. Tampaknya dia juga jenius satu generasi, dan Long Chen tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang baik padanya. Pria yang terluka tidak berani marah. Tamparan di wajah ini tidak mengandung banyak kekuatan, tetapi penghinaan itu jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara tepukan Long Chen terdengar. Ekspresi Tuan Junior Fang menunduk, dan dia dengan dingin menatap Long Chen. "Apa yang sedang kamu lakukan? Tamparan muka Tuan terlalu sempurna. Tamparanmu halus, sementara busurnya anggun. Postur tampan itu benar-benar mengagumkan." Long Chen tersenyum. "Oh, tidak buruk, tidak buruk. Anda sebenarnya bisa melihat itu. Mungkinkah kamu juga mahir dalam dao ini?" Mata Tuan Junior Fang menjadi cerah. "Aku tidak berani mengatakan bahwa aku cakap. Saya hanya tahu sedikit," kata Long Chen dengan rendah hati. Long Chen sangat antusias untuk membahas minat bersama ini. "Bagaimana kalau kamu mencobanya? Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang petani tamparan." Master Junior Fang memandang Long Chen dengan penuh semangat. "Penampar tamparan. Apakah dia merujuk menumbuhkan tamparan di wajah?" Tuan Junior Fang ini benar-benar jenius. "Lalu aku akan memberikan tampilan." Long Chen tersenyum. Ketika sampai pada seni menamparkan wajah, tampaknya kemampuannya dalam hal itu bahkan melampaui kemampuan alkimia dan bertarungnya. Itu adalah kemampuan ilahi yang paling ia kuasai. "Kamu." Melihat bahwa Long Chen berjalan menghampirinya dengan penuh semangat, pria yang terluka itu terkejut sekaligus marah. Ketika tamparan Long Chen datang, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Po, 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 po. Tetapi yang mengejutkan lelaki yang terluka itu adalah bahwa meskipun dia jelas-jelas memblokirnya, dia masih dipukul. Bahkan, dia berulang kali dipukul 4 kali. Mata Tuan Junior Fang hampir muncul. Ini praktis kemampuan ilahi. Dia jelas melihat bahwa ketika pria yang terluka mencoba untuk memblokir, tangan Long Chen akan bergerak dalam lengkungan yang aneh dan menghindari blokirnya. Lembut seperti kapas, tapi secepat angin. Kurva aneh dalam tekniknya adalah praktis yang bisa mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan para dewa menangis. Yang paling penting, tamparannya datang dalam irama stabil yang menyegarkan, memberi orang dorongan untuk menari. Kemampuan ilahi, ini jelas merupakan kemampuan ilahi. "Saudaraku, kamu harus mengajari saya ini," seru Tuan Junior Fang. Dia belum pernah melihat seni menamparkan wajah seperti itu. Bukan hanya dia, yang lain di belakangnya juga terkejut. Seni menamparkan wajah ini terlalu anggun. "Haha, tidak masalah. Karena kita semua memiliki minat besar ini. Yah, saya tidak akan berani mengatakan saya bisa mengajari Anda. Tetapi kita dapat membandingkan catatan dan berbagi pengalaman kami," tawa Long Chen. "Saudaraku, kau benar-benar saudaraku. Aku harus memanggilmu apa?" Melihat Long Chen tidak merahasiakan tekniknya, dia tidak bisa menahan perasaan yang sangat baik terhadapnya. "Long San, haha, saudara Long San. Saya lebih besar dari Anda, jadi Anda bisa memanggil saya kakak, Fang. Di prefektur Pilyang, selama kamu menyebutkan namaku, aku jamin tidak ada yang berani menggertakmu," kata Tuan Junior Fang dengan percaya diri. Long Chen kaget. Keyakinan ini dan fakta bahwa ia berani memukuli anjing keluarga Huo, mungkinkah ia berasal dari keluarga Fang Piltower? Memikirkan itu, Long Chen tidak bisa membantu menamparkan kakinya dengan gembira. Ini praktis sempurna.
Dia baru saja memikirkan bagaimana dia seharusnya mengacaukan jalannya ke Pil Tower. Berkat ini datang terlalu tiba-tiba. Long Chen sudah bertanya-tanya. Pil yang Prefecture memiliki 3 keluarga yang mengendalikannya. Mereka adalah keluarga Huo, keluarga Fang, dan keluarga Cai. 1. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan Pil Tower. Baik, Kakak Fang. Melihat betapa santainya Anda, izinkan saya mengadakan pertunjukan untuk Anda. Pertama-tama, seni menamparkan wajah berusaha untuk menyerang seperti angin, menjadi secepat kilat, menjadi sekeras gunung, menjadi lembut seperti kapas, untuk datang dalam gelombang seperti gelombang laut, menjadi benar-benar tidak dapat dicekal. Dao ini benar-benar tak terbatas, dan setiap kemajuan yang Anda lakukan hanyalah sebutir pasir di padang pasir. Saat Long Chen berbicara, Tuan Junior Fang tampak mabuk. Dia tidak membayangkan bahwa seni menamparkan wajah didukung oleh prinsip-prinsip yang begitu mendalam. Saudara Fang, perhatikan baik-baik. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi cepat. Setelah mengatakan itu, Long Chen tersenyum sinis pada pria yang terluka itu. 1 Huo sama dengan api. Fang sama dengan kata untuk formula dalam formula pil. Cai sama dengan kayu bakar. 9 Star Hegemon Body Art. Rekomendasi series. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 655. Bab 655 menanamkan kemampuan ilahi. Beginilah cara Anda memulai. 1 hati, 2 pukulan. Kendalikan kekuatan Anda secara alami dan mudah, berat dan ringan. Apakah kamu lihat? Ini ritme. 4 ketukan pada suatu waktu dapat diubah menjadi 8 ketukan, 16 ketukan. Untuk membuatnya menjadi set yang sempurna. Seperti Long Chen menjelaskan, tangannya tidak berhenti. Tidak peduli bagaimana orang yang terluka mencoba menghindar, tempo tidak pernah berubah. Adegan itu menyilaukan semua orang dengan kesempurnaannya. Yang paling penting, setiap tamparan Long Chen menyebabkan suara dering keras yang sangat jernih. Namun, mereka tidak menyebabkan cedera. Kulit pria yang terluka itu bahkan belum membelah. Dapat dilihat bahwa kendalinya benar-benar telah mencapai puncak. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Biarkan aku mencobanya. Petik 2. Master Junior Fang sangat senang. Dia benar-benar bertemu dengan seorang master hari ini. Long Chen berhenti dan dia segera pergi ke depan, menamparkan wajah bekas luka pria itu. Tapi dia hanya berhasil menamparnya sekali ketika pria yang terluka itu tanpa sadar menghindarinya. Brengsek, kamu berani mengelak. Jika kamu mencobanya lagi, aku akan menamparmu sampai mati. Master Junior Fang yang marah. Mengalami master seperti itu sangat langka, tetapi orang yang marah ini menolak untuk bekerja sama. Saudara Long, apakah ini seperti ini? Tuan Junior Fang menamparkan wajah lelaki yang terluka itu 2 kali di wajah dan kemudian meminta pendapat Long Chen. Pria yang terluka itu marah. Bagaimana dia bisa begitu sial untuk mengalami bencana seperti itu? Tapi sekarang dia bahkan tidak berani menghindar. Atau dia benar-benar bisa dibunuh jika dia memprovokasi dia. Serangan pertama menggunakan bahu untuk menggerakkan lengan. Namun sebenarnya, itu adalah pundak yang memunculkan kekuatan. Serangan kedua Anda harus menggunakan pergelangan tangan Anda untuk menggerakkan tangan Anda. Gunakan sedikit rotasi, dan kecepatan Anda akan meningkat pesat. Jaga postur tubuh Anda tetap elegan dan gerakan Anda bersih. Itu akan menyebabkan siapapun yang menonton merasa segar dan santai. Seperti itulah seharusnya seni tamparan yang benar-benar mewah dan berkelas, kata Long Chen. Hahaha. Ya, ini perasaannya. Terlalu menyegarkan. Tuan Junior Fang benar-benar jenius. Setelah sedikit bimbingan, dia segera memahami konsep itu. Orang-orang yang mengikuti Tuan Junior Fang benar-benar merasa segar dan santai sekarang. Long Chen diam-diam memeriksa orang-orang itu. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat, dan aura nyala api berasal dari yuan spiritual mereka. Itu adalah fluktuasi pil flame. Dengan kata lain, ini harus menjadi alkemis yang kuat. Tampaknya status Tuan Junior Fang ini sangat tinggi. Tapi dia tidak mengudara dengannya, jadi dia bukan orang yang buruk. Long Chen tidak menyadari bahwa Master Junior ini Fang adalah salah satu penguasa dari Pil Yang Prefecture, dan satu-satunya alasan dia tidak mengudara dengannya adalah karena dia mengagumi kemampuan ilahi Long Chen. Melihat bahwa yang lain juga ingin mencoba, Long Chen mendorong, semua orang, jangan malu. Jika Anda ingin mencobanya, silakan saja. Ada cukup banyak subjek ujian di sini untuk semua orang, jadi jangan sopan. Petik 2. Itu benar. Ayo coba. Ini benar-benar membuat ketagihan. Tuan Junior Fang juga mendorong orang-orangnya. Saat itulah mereka berjalan. Kamu, ke sini dan ditampar. Ahaha. Begitu orang-orang ini mencoba seni menamparkan,
Teriakan menyedihkan terdengar. Orang-orang ini adalah alkemis dengan status agung. Mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan sebagai hasilnya, kendali mereka terhadap kekuatan fisik mereka sangat kurang. Tulang wajah orang-orang ini segera hancur karena satu tamparan. Satu orang bahkan tanpa sengaja membunuh seseorang dengan tamparannya, menyebabkan yang lain menjadi merah karena marah. Tapi Tuan Junior Fang hanya tertawa. Hehe, kemampuan ilahi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Adapun kita harus menyerah saja. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dan berhenti berusaha. Tidak, anggap saja sebagai menemani saya. Kalau tidak, itu akan membosankan sendiri, kata Master Junior Fang sambil terus fokus pada latihannya. 1 jam kemudian, semua wajah orang-orang itu seperti babi. Kepala mereka sangat bengkak. Orang-orang yang datang dengan Tuan Junior Fang semuanya malu. Meskipun mereka sangat berhati-hati, mereka tidak dapat mengontrol kekuatan mereka dengan sempurna. Mereka adalah alkemis. Memiliki mereka mengendalikan pil flames mereka mudah, tetapi untuk mengontrol kekuatan fisik mereka bukanlah pakaian yang kuat. Namun, semua orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Master Junior Fang benar-benar memiliki talenta yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan tamparan. Bahkan setelah 1 jam latihan, wajah lelaki yang terluka hanya berubah sedikit merah dan bengkak. Dia tidak benar-benar terluka, bahkan Long Chen harus mengangguk. Tuan Junior Fang, bukankah menurutmu mengganggu sekelompok bangsawan seperti mereka adalah kehilangan statusmu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari langit. Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sesepuh berjubah valet dengan simbol menara yang sangat indah disulam di dadanya. Sepasang sayap membuatnya bertahan. Apa hubungannya dengan keluarga Huomu? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya? Master Junior Fang menghentikan pelatihannya. Setelah 1 jam latihan pahit, dia sedikit lelah. Dia jelas mengenali ahli ekspansi laut ini. Tapi dari nadanya, sepertinya dia tidak suka keluarga Huo. Itu membuat Long Chen tersenyum. Kamu Master Junior keluarga Fang, kepala keluarga masa depan. Tentu saja saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritik Anda. Tapi tindakanmu adalah kehilangan statusmu, kata pakar ekspansi laut saat dia perlahan-lahan melayang ke tanah. Kata-katanya tidak terlalu kasar, tetapi nadanya memang memiliki ejekan. Cih, kamu bosan. Jadi kamu ingin jadi susah payah di pantatku. Jika saya ingin memberi pelajaran kepada beberapa anjing yang menggertak orang, lalu bagaimana? Anda punya pendapat, cemooh Tuan Junior Fang. Ini adalah kediaman baru Master Junior Huo. Dia sedang dalam proses membangunnya, dan yang mereka lakukan hanyalah membersihkan orang-orang yang tidak punya pekerjaan di sini. Master Junior Fang, tindakanmu agak berlebihan, kata si penatua. Ancaman sudah merangkak ke kata-katanya. Melihat itu, Long Chen tertawa di dalam. Tampaknya keluarga Huo dan Fang saling bermusuhan. Bahkan, mereka secara terbuka antagonis tanpa rasa takut. Itu pasti bagus. Dia tiba-tiba menyela. Jika Tuan Junior Huo ingin membuat kuburan untuk dirinya sendiri di mana orang lain tinggal, dia harus memberi kompensasi kepada pemilik rumah. Bukan begitu? Bisakah dia benar-benar mengambil harta orang lain tanpa memberikan 1 koin tembaga? Ketika anjing Anda datang untuk menggigit orang lain secara acak, menggertak orang-orang tak berdosa dan rakyat jelata yang tidak berdaya di siang hari bolong, mereka kehilangan muka Piltover. Apakah Anda mengerti itu? Anjing-anjingmu mempermalukan dan menghina nama Piltover yang suci. Master Junior Fang adalah orang yang jujur, dan melihat kejahatan yang dilakukan orang-orang ini, ia membela keadilan dan memberi mereka hukuman yang pantas. Itulah yang seharusnya dilakukan pahlawan sejati. Dia memukuli anjing-anjing ini untuk melindungi pancaran Tower Pil. Katakan padaku, kemana dia pergi? Petik 2. Kata-kata lurus Long Chen membuat Tuan Junior Fang tertawa di dalam. Dia hanya menyerang karena dia menemukan orang-orang keluarga Huo tidak senang di mata. Tapi sekarang setelah Long Chen mengatakannya, dia telah menjadi pahlawan menara pil, melindunginya dari rasa malu. Dia membusungkan dadanya dengan percaya diri. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang akan mengganggu saat aku bicara? Geram pakar ekspansi laut. Dia tidak berani melepaskan kemarahan pada Tuan Junior Fang, tetapi tidak sembarang orang bisa berbicara dengannya. Dia sekarang melepaskan kemarahannya pada Long Chen. Master Junior Fang baru saja akan berbicara untuk Long Chen ketika dia melihat bahu Long Chen bergerak sedikit. POW, tangan Long Chen menamparkan wajah tua itu. Kali ini, kekuatannya sangat tinggi, dan yang lebih tua dikirim terbang. Ledakan, rumah kecil Xiao Cui hancur berantakan, serpihan kayu memenuhi udara. Semua orang terkejut. Apa? Indah. Sementara semua orang terpana, Tuan Junior Fang bersorak. Tamparan ini praktis telah mencapai tingkat supernatural. Bajingan, mati. Ahli ekspansi laut meraung dan menuduh Long Chen dengan marah. Telapak tangannya jatuh. Ruang bergetar intens.
Ini adalah serangan mengerikan yang membuatnya tidak ada yang bisa bernapas. Sama seperti Long Chen masih ragu-ragu apakah dia harus terus menamparnya atau tidak, Tuan Junior Fang berdiri di depannya, menghalangi si tua. Hantu tua, jika kamu punya nyali, kamu bisa mencobanya. Kemarahan Penatua telah melonjak setelah ditampar di wajah oleh Long Chen. Ditampar oleh seorang junior hampir membuatnya gila dengan amarah. Jadi dia sama sekali tidak menahan serangan ini. Dia ingin Long Chen segera mati. Tetapi melihat Tuan Junior Fang muncul di depannya, ekspresinya benar-benar berubah, dan dia buru-buru menarik kembali kekuatannya. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Junior Fang, bahkan 100 kematian tidak akan menebusnya. Keluarga Fang akan sangat marah. Dia kaget dan marah, dan sebagai akibat dari penarikan kekuatannya sendiri yang tiba-tiba, auranya berfluktuasi secara kacau dan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu benar-benar ingin melindunginya, geram si tua. Bukankah itu tidak usah dikatakan? Mengapa saya tidak melindungi kakak saya? Tuan Junior Fang, tentu saja, mengharapkan hasil ini. Baik, baik, bagus. Setelah memuntahkan 3 barang bagus, sayap si Penatua bergetar dan dia menghilang dari pandangan mereka. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Enyahlah, melihat wajah jelekmu membuatku mual. Atau Anda ingin memulai yang baru? Kata Tuan Junior Fang pada orang-orang keluarga Huo. Mereka tidak diizinkan untuk pergi sebelumnya, dan tinggal adalah kesengsaraan. Mendengar hal ini, mereka senang dan segera pergi. Long San, kemampuan ilahi menamparkan wajahmu benar-benar tak tertandingi. Anda harus mengajari saya dengan benar. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ayo cari tempat makan. Petik 2. Master Junior Fang sangat bersemangat. Melihat Long Chen menamparkan ahli ekspansi laut di wajahnya hampir membuatnya bersujud dalam kekaguman. Langkah itu terlalu menakjubkan. Long Chen pertama kali membangunkan Xiao Cui dan kakeknya. Dia mengeluarkan beberapa ratus koin emas untuk mereka. Dia tidak berani memberi mereka terlalu banyak, atau mungkin menyebabkan orang lain menjadi iri dan membunuh mereka. Beberapa ratus koin emas seharusnya cukup untuk mereka hidup selama bertahun-tahun. Dan jika mereka menyimpannya dengan benar, itu sudah cukup untuk seumur hidup mereka. Xiao Cui sangat berterima kasih kepada Long Chen. Baru setelah Long Chen menyarankan mereka untuk pergi dengan cepat mereka pergi. Setelah menangani masalah Xiao Cui, Long Chen, Master Junior Fang, dan yang lainnya semua terbang kembali ke wilayah Menara Harta Karun. 9 Star Hegemon Body Art. Rekomendasi series.